Ada acara pameran putri di sekolahku. Setiap anak perempuan akan datang dengan orang tua. Keduanya berdandan dalam kostum putri. Aku dan ayahku gelisah menunggu saat guru akhirnya memanggil nama kami. Tapi saat kami naik ke panggung, ada keheningan sesaat. Lalu seluruh penonton jadi riuh. Ayahku dalam pakaian putri sepertinya tak terlalu cocok, Hai yang di sana, namaku Pamela. Kalian bertanya-tanya bagaimana kami di situasi itu? Tetaplah menyimak karena aku akan ceritakan ke kalian cerita lucu yang pernah ada. Aku tumbuh dengan dua orang tua yang penuh kasih. Ibu mengelola restoran pizza di kota, sedangkan ayah adalah petinju profesional. Namun kemudian ibu meninggal dalam sebuah kecelakaan saat ayah sedang pergi turnamen. Setelah itu ayah tak bisa berhenti berduka dan menyalahkan dirinya sendiri karena meninggalkan ibu sendirian. Jadi ayah memutuskan berhenti bertinju dan mengurusku serta restoran pizza itu. Tumbuh besar, ayah selalu pastikan aku tak lewatkan jadi anak perempuan. Tapi entah kenapa dia gagal setiap kali. Itu suatu keajaiban. Misalnya saat dia berusaha membuat kuncir kuda, dia sangat kesulitan. Kukira dia sedang bertinju dengan rambutku. Hari ini adalah salah satu upaya ayah yang gagal. Setelah penampilan itu, kami sedang menuju keluar saat kami bertemu Pak Rocky, mantan kompetitor ayah. Oh, bukankah ini Pak Barkley, juara tinju kita? Hai Rocky, kami tak percaya saat kau meninggalkan ring. Kau ini legenda, Barkley. Tapi kurasa keluarga yang utama ya kan? Pernah jadi petinju terkenal, sekarang ayah yang menjadi putri? Oh, ngomong-ngomong, ini putraku. Dia akan mengikuti jejakku. Darah pejuang mengalir dalam keluarga, kau tahu? Kuharap tak mengalir di keluarga menjadi bajingan sepertimu. Saat kami tiba di rumah, kulihat ayah merenung. Mungkin memikirkan pertemuan dengan Rocky, jadi aku bohong padanya. Ayah, aku tahu ayah sudah melakukan ini untukku, tapi semua hal feminin ini toh tak cocok untukku. Sebaliknya, bisakah kau mengajariku bertinju? Aku ingin menjadi petinju sepertimu. Jujur pada Tuhan, aku masih suka sekali menjadi feminin dan lainnya, tapi hanya dengan melihat seberapa senang ayah, aku tahu aku sudah membuat keputusan yang tepat. Sejak saat itu aku tumbuh membantu ayah menjalankan restoran pizza dan belajar tinju dengannya. Akhirnya, ayah mendapat lebih banyak murid. Carson adalah yang terlama dan favorit ayah. Dia juga tinggal dengan kami dan membantu restoran. Bisnis segera meningkat berkat saudara bertinjuku. Para pelanggan, terutama yang perempuan, menyukainya. Segera kami jadi restoran pizza terkeren di kota. Suatu kali saat menjalankan tugas untuk restoran, kami mendengar seorang wanita tua meneriaki seseorang. Kau mencuri kukisku, anak muda. Tapi anak laki-laki itu hanya berjalan pergi meninggalkan wanita putus asa itu di belakangnya. Beraninya dia. Aku langsung menerjangnya dan menjatuhkannya ke tanah. Apa kau tak dengar kau pencuri? Kembalikan kukisnya sekarang. Hei, hentikan. Ini salah paham. Aku sudah lihat dia meletakkan kukis itu ke dalam tasnya. Wanita tua itu segera memeriksa tasnya dan kukisnya memang ada di dalam. Dengan canggung kulepaskan anak laki-laki itu dan saat dia berbalik, aku terkejut. Dia terlihat seperti malaikat yang berjalan di bumi. Bahkan dengan wajah kesal yang dia tunjukkan padaku. Apa ini adalah cinta pada pandangan pertama? Di perjalanan pulang, aku tak bisa berhenti menghayalkan dirinya. Saat tiba-tiba ku dengar ada truk pindah parkir di bangunan sebelah. Dan tepat di sana ada dia. Dia sangat berkeringat, kemudian tiba-tiba melepas kemejanya memperlihatkan badannya yang six-pack. Wah, ini hari keberuntunganku. Kemudian aku bertanya sekeliling dan tahu namanya adalah Denzel dan dia baru saja pindah ke sini dengan ibunya, Michelle. Sejak saat itu, aku tak bisa fokus dengan yang lain. Karena Denzel si cowok tampan dan perutnya yang memukau terus berlarian dalam kepalaku. Hei, ada apa? Oh, kau kenapa? Ups, maaf. Hanya saja, kurasa aku naksir berat pada tetangga baru kita, Denzel. Apa? Sungguhan? Ya, tapi aku tak tahu harus berbuat apa. Ada masukan? Aku punya banyak, tapi... Oh, ayolah, aku akan lakukan apa saja, kumohon. Oke. Sekarang dengarkan baik-baik. Menurut Carson, cara terbaik untuk menunjukkan pesonaku adalah dengan memamerkan ototku. Jadi ku pasang samsak tinju baru ini tepat di depan rumah, menunggunya untuk muncul dan mengerahkan segenap tenagaku untuk meninju benda itu. Tapi Denzel sangat tak terkesan. Dengan dingin dia hanya melempar sampah, kemudian membanting pintu. Kemudian kutunggu hingga Denzel muncul di jendelanya, kemudian mulai mengangkat bangkuku ke atas dengan satu tangan untuk membuatnya terkesan. Yoga sore. Dia melihatku seolah aku ini badut sirkus dan menutup gorden. Ais. Dengan kecewa keesokan harinya aku pergi bicara dengan Carson. Tak ada satupun yang aku coba berhasil, dia tak peduli. Kau yakin itu berhasil tiap kali aku berusaha mendapatkan cewek? Tapi aku ini cewek. Kau ini main-main denganku ya? Kena kau. Tapi apa sih yang menarik sekali dari dia? Kau bisa bersamaku saja. Aku bisa memperlakukanmu dengan baik, Pam. Kau cuma seperti saudara bagiku, Carson. Terima kasih atas bantuanmu. Salah sekali mengandalkannya. Tapi bukan itu saja. Aku sudah lihat Carson dan gengnya menyudutkan Denzel. Aku langsung berlari untuk melindunginya.
Tenang, kita tak lakukan apapun. Hanya saja Denzel ingin tas ini untuk ibunya, tapi aku ingin ini untukmu. Bagaimana kalau bertarung untuk menyelesaikan ini? Siapapun yang menang mendapatkannya. Adil, ya kan? Aku sudah mendapatkannya, jadi aku tak punya alasan berkelahi. Tapi jika kau memaksa, kau bisa ambil itu. Berhenti berpura-pura jadi sok baik. Bilang saja kau takut, pengecut. Wah, wah, wah. Aku tak suka berkelahi. Lalu dengan tenang dia berjalan pergi. Aku menyusulnya di tikungan. Hei, jangan khawatir, aku melindungimu. Carson tak akan bisa menyentuhmu. Tak perlu. Kau pikir aku tak bisa melindungimu? Aku juga petinju sepertimu, kau tahu? Ha. Kau tahu apa yang paling kubenci di dunia ini? Petinju. Dan by the way, bisa kau pindahkan samsakmu ke tempat lain? Itu membuatku frustasi tiap kali melihatnya. Jadi semua upayaku untuk memikatnya sia-sia? Lagi pula, apa yang dia benci dari tinju? Beberapa hari kemudian aku sampai di rumah dari sekolah dan melihat yang sepertinya adalah pertengkaran sengit antara ayah dan ibu Denzel, Michelle. Aku datang untuk bertanya apa yang terjadi dan ternyata Michelle baru saja membuka restoran pizza baru dekat dengan milik keluargaku. Sekarang secara resmi dia menyaingi kami. Aku kehilangan pekerjaan di kota dan membuat pizza adalah satu-satunya pekerjaan yang pernah kulakukan. Tapi kenapa di kota ini? Kenapa sangat dekat dengan restoran kami? Kami sebenarnya mewarisi tanah dari nenek Denzel. Dan aku tak sanggup pindah ke tempat lain lagi. Tapi percayalah padaku, aku tak bermaksud untuk bersaing dengan ayahmu. Begitu. Kenapa kau tak mampir makan cookies? Denzel bilang kau ada di kelas yang sama dengannya, ya kan? Denzel menyebutku? Rasanya jelas canggung bersama Michelle. Tapi kalau aku bisa dekat lagi dengan Denzel, kenapa tidak? Setelah berada di dalam, aku langsung terkesan dengan rumah yang diurus oleh tangan seorang wanita. Tempatnya kecil tapi terasa sangat nyaman. Semua sangat teratur. Dan lihat semua hak tinggi ini. Wah, Pamela, kuperhatikan rambutnya cantik sekali. Boleh kutata? Sungguh? Silakan saja. Ayah biasanya menyuruhku memakai kerpu sepanjang waktu karena ia selalu mengacaukan rambutku. Rasanya menyenangkan menjadi anak perempuan lagi. Aku pulang ke rumah menganggap Michelle cukup baik dan mengingatkanku akan ibu. Jadi ku jelaskan ke ayah mencoba membuatnya tenang. Tapi sekali Carson berbisik sesuatu padanya, dia langsung memutuskan untuk menyatakan perang dengan Michelle. Ironisnya, restoran pizza Michelle segera menarik semua pengunjung karena Denzel dengan pakaian pelayan sungguh keren. Carson dan ayah sangat marah dan mereka memutuskan untuk mengerjai mereka, mulai dengan tanda restoran. Kemudian mereka menyebarkan rumor secara online bahwa Michelle tidak mencuci tangan setelah pergi ke kamar mandi dan langsung mengulin adonan. Carson pun berencana dengan ayah menyelinapkan tikus ke restoran Michelle untuk menakuti para pelanggan pergi. Tapi ku beritahu dia tepat waktu, jadi dia berhasil menghindari masalah. Sementara semakin lama aku bergaul dengan Michelle, kami semakin dekat. Kami belanja bersama, menyajikan kembali semua makanan favoritku yang biasa dibuat ibu. Dan dia bahkan mengajariku makeup. Pamela sangat cantik, ya kan Denzel? Apa aku berhalusinasi atau aku melihatnya baru saja tersipu? Suatu hari aku datang ke restoran Michelle setelah kelas, tapi tempatnya tak sesibuk biasanya. Dan Michelle terlihat sangat tertekan. Seseorang berpura-pura jadi aku dan posting review jahat online di restoran ayahmu. Dan orang-orang kota mengira itu aku. Mereka memutuskan memboikotku dan melaporkanku karena melakukan praktek bisnis tak sehat. Tapi aku bersumpah aku tak ada hubungannya. Merasa tak enak, aku berlari ke rumah menemui ayah. Tapi saat aku tiba, kulihat sekelebat sosok berpakaian hitam lari kabur dari Carson dan ayah. Kau pencuri, berhenti di sana. Tiba-tiba Denzel muncul di tempat pencuri itu menuju. Dia langsung menyandera Denzel. Jatuhkan dia. Tapi Denzel hanya berdiri di sana terpaku. Tepat di saat itu ada motor segera menghampiri. Pencuri itu segera mendorong Denzel menjauh, lompat ke sepeda motor kemudian kabur. Aku segera memeriksa Denzel tapi sepertinya dia terganggu lalu pergi. Kita bisa saja menangkap pencuri itu, dasar pengecut. Denzel terdiam mendengar kata-kata itu, kemudian membiarkannya dan berjalan pergi. Kemudian aku lega mengetahui kalau pencuri itu tak mencuri apapun dari rumah kami. Tapi Carson mulai bicara buruk soal Denzel lagi. Pak Barkley, kurasa Denzel dalang di balik pencuri itu. Mungkin itulah kenapa dia membiarkannya pergi. Hentikan! Kenapa kau harus menjadi begitu curiga dan membenci? Oh ya? Bagaimana denganmu? Bersenang-senang mengadukan rencana kita ke Michelle? Apa? Kau beritahukan mereka rencana kita? Kulakukan? Memangnya kenapa? Sejak kapan ayah jadi sangat picik ya? Dan semua keributan ulasan palsu itu? Ayah yang pura-pura jadi Michelle dan memberi ulasan jelek restoran kita supaya dia diboikot, ya kan? Ayah tak berkata apapun saat Carson angkat bicara. Kau punya bukti? Sudah kukira, sementara kau bergaul dengan para pecundang itu, aku dan Pak Barkley mengorek informasi dan menemukan kalau Denzel adalah putra Rocky, musuh bebuyutannya. Tak menyangka putra dari petinju bisa jadi pengecut. Berhenti memanggilnya pengecut. Itu sudah cukup. Pamela, kau hanya punya satu pilihan, berhenti bergaul dengan Michelle dan anak pengecut itu. Aku tak akan pernah menerima laki-laki seperti itu. Terlalu frustrasi, aku hanya bergegas keluar dari sana dan langsung menuju tempat Michelle. Aku lalu curhat semua padanya. Dan dia mengajakku menginap hingga ayah mereda. Memikirkan apa yang dikatakan Carson sebelumnya, aku bertanya. Jadi, apakah ayah Denzel Pak Rocky, si petinju? Ya, dia. Tapi kami cerai sudah lama sekali.
Sejak itu Denzel tinggal bersamaku. Tiba-tiba terasa canggung dan berat. Denzel hanya berdiri lalu pergi. Hanya saja Denzel tak suka membicarakan ayahnya. Oh ya, aku akan beristirahat. Anggap saja seperti rumah sendiri, oke? Aku kemudian menyusul Denzel saat dia tiba-tiba bicara. Kau tahu kenapa aku tak balas melawan? Hari itu dengan Carson di mall atau bahkan hari ini? Kau mungkin juga pikir aku ini pecundang. Tidak, bukan itu yang kupikirkan tentangmu. Saat aku masih kecil aku dulu mengaguminya dan bahkan memimpikan menjadi petinju sama sepertinya. Tapi kemudian laki-laki yang sama itu di luar ring tinju menjadi monster bagi ibuku. Aku mengaguminya tapi dia membuat hidup kami sengsara. Jadi aku janji pada diriku sendiri tak akan pernah gunakan kekerasan dan berhenti bertinju. Jadi itulah kenapa dia mengira olahraga itu sendiri membuat orang menjadi kasar? Herannya, setelah obrolan di atap itu, Denzel sepertinya tak begitu berjarak dan bahkan menungguku setelah kelas. Rasanya masih agak canggung, tapi hanya berada sedekat ini dengannya sudah cukup untuk membuat hatiku mengikuti Formula One. Tapi Carson tak akan berhenti menjadi orang ketiga yang mengganggu. Legend, oh legend, the real legend, always in the way. Dia mengikuti kami kemanapun dan orang-orang mulai menjuluki kami The Three Musketeers. Sementara prank dari ayah dan Carson mulai semakin serius. Truk-truk suplai Michelle terus dirusak dan kehilangan semua bahan makanannya di perjalanan. Michelle putus asa sementara Denzel menjadi sangat marah dan menyarankan agar dia mengambil bahan-bahannya sendiri. Aku sudah muak. Jadi sore itu saat ayah masih sibuk di restoran, aku mendatangi Carson. Itu kamu selama ini ya kan? Ayah tak akan bisa melakukan semua itu sendiri. Berkat kamu, Denzel harus bawa suplainya sendiri malam ini. Selalu Denzel. Bisa tidak percakapan kita lebih sedikit tentang pengecut itu dan lebih banyak tentang kau dan aku? Lalu mungkin aku bisa yakinkan Pak Barkley untuk berhenti. Di mimpi terliarmu. Bahkan kalau kau satu-satunya pria tersisa di bumi, aku lebih baik punah daripada kencan denganmu. Nah, itu seharusnya mengetuk akal sehatnya. Tapi kemudian di hari itu aku mendapat pesan dari Carson. Kalau kau ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas sabotasi itu, ikut ke pembuangan sampah. Oh, ngomong-ngomong, Denzel juga akan lewat kan? Mengantar bahan-bahannya dan lainnya. Apa yang dia rencanakan? Aku kirim pesan ke ayah untuk datang karena ini bisa menunjukkan padanya wajah asli Carson. Kemudian aku lari ke tempat pembuangan. Aku tiba melihat Carson berdiri di sana sendirian. Kau benar, itu aku selama ini yang memasukkan ulasan Michelle dan menyabotase truk suplainya. Aku sangat berusaha keras untuk mendapatkanmu, tapi kau hanya tertarik pada Denzel bodoh itu. Tapi sebentar lagi kau akan lihat kau pilih cowok yang salah. Apa yang kau lakukan? Dia mengikatku ke mobil meski aku sudah berusaha untuk membebaskan diri. Kemudian dia memasang sesuatu seperti jebakan. Sesaat kemudian kulihat Denzel membawa barang-barang di atas skuter hendak lewat. Tidak, Denzel, jangan! Dia berkendara lurus menuju jebakan, kehilangan kendali lalu terjatuh. Oh, buhu, apa itu sakit? Sayang sekali aku dan kau harus berkelahi di sini sekarang. Siapa yang menang dapat Pamela. Aku sudah bilang padamu aku tak berkelahi. Lihat Pamela, dia tidak tertarik. Kau begini untuk membuktikan satu hal? Kau tahu tidak? Tantangan diterima. Oh tidak. Dia langsung terjatuh dan sepertinya kakinya terluka. Carson langsung mengalahkan Denzel dengan mudah. Aku menjerit saat seseorang muncul di sebelahku. Ayah. Shh, kita lihat saja, jiwa petinju sejati tak akan mudah mundur. Kemudian kulihat Denzel perlahan bangkit dan tiba-tiba memberikan Carson pukulan KO. Astaga naga, dari mana asalnya kekuatan yang muncul tiba-tiba itu? Aku langsung bergegas memeriksa Denzel, sementara ayah ke Carson. Aku mempercayaimu, tapi kau berani melakukan semua perbuatan kotor di belakangku. Kau tak pantas menjadi petinju sejati. Pergi dari hadapanku selamanya. Sekarang. Siapa yang pengecut sekarang, Kau bilang kau tak akan pernah berkelahi. Ayahku membuatku mengira kalau bertinju itu tindak kekerasan dan kekerasan adalah buruk. Tapi bukan, yang buruk itu menyalahgunakan kekerasan. Tak apa berkelahi untuk perjuangkan keadilan. Dalam hal ini, berkelahi untuk orang yang kusayangi. Maaf Denzel, aku salah terlalu cepat menilaimu. Kau sama sekali bukan pecundang. Itu benar, keberanian seorang pria tak hanya berasal dari otot atau keperkasaannya, tapi juga harus datang dari jiwanya. Hah? Apa aku salah? Wah, aku tak pernah mengira kau bisa sedewasa ini. Ayahku lalu pergi dan minta maaf ke Michelle karena mencederai bisnisnya, dan menyarankan mereka bersatu bersama dan membuka restoran pizza yang baru. Untungnya, Michelle tak masalah dan setuju. Setelahnya, Denzel memutuskan untuk kembali bertinju, dan yang terbaik dari semuanya, ayahku mengajari kami berdua. Oke, kalian berdua bisa berlatih sekarang. Aku harus pergi ke restoran untuk membantu Michelle. Dan kau tahu apa lagi? Aku dan Denzel akhirnya pacaran. Aduh, ini sakit sekali. Oh, aku minta maaf. Apa kau? Oh, kau dan tingkah anehmu. Itu memang sakit. Aku tak bercanda. Apa ini membantu? Aku sedang di pasar ikan, sibuk menjual kepiting ke pelanggan saat aku berbalik dan melihat pria ini mencuri ikan kami. Dengan cepat ia kabur, ku ambil batu mengarahkannya ke pencuri itu, tapi tiba-tiba ada laki-laki muncul dan batunya malah mengenainya. Hei, apa itu? Lepaskan aku. Bukankah seharusnya paling tidak kau minta maaf? Aku melihat sekeliling dan pencuri itu tak terlihat dimanapun.
Pencuri itu kabur, kau yang harusnya minta maaf. Tapi laki-laki itu hanya mengerutkan kening lalu pergi. Hai, aku Serena dan aku dibesarkan di sini. Di kota nelayan yang indah ini. Saat aku masih kecil aku kehilangan ibu dan ayahku di laut, jadi nenek membesarkanku. Kami tak sanggup membiayai sekolahku, jadi aku bantu nenek menjual ikan di pasar untuk memenuhi kebutuhan. Tapi semua tak selalu mudah. Serena, kau tak apa? Ya, aku hanya berharap orang-orang tak mencuri. Aku tahu, semoga ikan itu lebih bau dan bakal membuat mereka sakit perut. Itu Edward, sahabatku sedari kecil. Orang tua Edward juga nelayan, jadi secara alami kami terkait bersama dan tumbuh tak terpisahkan. Kemudian saat aku dan Edward sedang sibuk tutup, ku dengar suara gumaman dan melihat Pak Aldrich, pengawas penangkapan ikan. Siapa saja yang ketahuan menangkap ikan bass bergaris akan dikenai denda besar. Apa? Dia pasti bercanda denganku. Pak, itu hanya dianggap perburuan liar kalau ditangkap di luar musimnya, padahal tidak. Oh ya? Apa kau punya dokumen resmi yang mengungguli keputusanku? Tidak. Kurasa begitu. Dia jelas menyalahgunakan kekuasaannya. Di rumah, ku beritahu nenek semua yang telah terjadi di pasar ikan. Aku tahu itu tak adil sayang, tapi mungkin suatu hari nanti kau bisa belajar menjadi pengacara hebat dan membantu para nelayan lokal. Aku ingin membantu, aku bisa membimbingmu kalau kau mau. Itu brilian. Sejak itu, Edward menepati kata-katanya dan mengajariku. Dia pandai dan sangat sabar dalam menjelaskan banyak hal padaku. Waktu berlalu cepat dan saat aku menginjak 13 tahun, aku naksir berat pada Edward. Tapi aku tak tahu bagaimana perasaannya terhadapku. Aku akan cuci-cuci. Di masa mendatang aku akan selalu berbagi pekerjaan rumah denganmu. Apa maksudnya dengan itu? Apa dia juga punya perasaan terhadapku? Hari berikutnya, saat aku dan Edward sedang makan es krim, beberapa anak datang dan mulai mengolokku. Apa kau tahu kebanyakan makan es krim membuatmu gendut? Oh, tentu kau tak tahu, karena kau tak sekolah. Dia tak perlu sekolah. Dia masih jauh lebih pintar dari yang kau bisa. Kenapa kau selalu membelaku? Apa itu karena kau menganggapku sebagai adik? Aku harus berhenti berkhayal. Dia tak punya rasa semacam itu terhadapku. Kemudian saat aku menginjak 17 tahun, sesuatu yang buruk terjadi. Nenek sakit keras hingga meninggal dunia. Saat di pemakaman aku merasa begitu kesepian dengan semua orang dewasa yang ada dan Edward tak terlihat dimanapun. Saat semuanya sudah beres, Om Leon berkata dia akan membawaku tinggal dengan keluarganya di kota. Aku harus beritahu Edward, tapi saat aku sampai ke rumahnya terkunci. Jadi dengan cepat ku selipkan catatan dengan alamat omku di bawah pintunya, kemudian pindah ke kota. Segera saat kami memasuki rumah besar itu, Tante Clara dan Rachel sudah ada di sana merengut. Bisa kau cium bau busuk ikan? Tolong, pakailah parfum. Cukup, kalian akan membuat Serena merasa diterima di sini. Tolong siapkan kamar yang baik dan semua yang dibutuhkan Serena. Bukan awal yang baik. Tapi kemudian Om Leon harus pergi dinas bisnis dan meminta Tante Clara untuk mencarikanku tutor karena dia khawatir pergi sekolah akan membuatku kaget. Aku sangat bersemangat untuk akhirnya belajar dan mengejar impian pengacaraku. Namun, semua tutor yang Bibi Clara carikan buruk sekali. Malah aku yang harus mengajari mereka hal yang sederhana. Sementara Bibi Clara menghujaniku dengan tugas untuk dijalankan. Tiba-tiba, kulihat sekelebat anjing dan anak laki-laki. Lalu brak! Dasar kau idiot! Bagaimana aku bisa bersepeda pulang dengan lutut terluka? Kau dengar ini, Rex? Bagaimana dia akan pulang bersepeda? Maaf, aku akan mengantarmu pulang. Kuterima tawarannya, terutama karena aku tak punya banyak pilihan. Berapa nomormu? Wah, itu langkah yang cepat. Jangan berkhayal. Aku butuh andai kuputuskan untuk menuntutmu. Cowok itu, Henry, akhirnya berhenti main-main dan memberiku nomornya. Saat kami tiba di rumah besar itu, kulihat sosok yang tak asing. Edward! Aku tertati-tati dan melingkarkan lenganku di tubuhnya. Siapa kau? Sebelum aku bisa merespon, Henry mengangkat bahu kemudian pergi. Edward kemudian memberitahuku semua kejadian tragis yang terjadi padanya. Ayahku membuat keputusan buruk melakukan pemancingan dengan dinamit. Penjaga pantai menangkapnya, tapi saat dia mencoba kabur, kapalnya menabrak karang. Kami harus pindah ke kota ini untuk perawatannya. Untungnya aku dapat beasiswa kuliah di sini, jadi aku bisa belajar dan juga merawat ayah. Aku sangat menyesal butuh waktu lama sekali untuk menemukanmu. Tak apa, aku mengerti. Itu semua terdengar mengerikan. Bagaimana denganmu? Jadi kau tinggal di rumah besar itu sekarang? Apa cowok itu tadi pacarmu? Henry? Oh, tidak. Dia hanya... Baguslah, karena ya, aku ingin memberitahumu kalau aku merindukanmu dan aku mencintaimu, Serena. Tapi kau bilang aku hanya adik bagimu. Aku masih 13 tahun, aku tak paham perasaanku saat itu. Tapi sekarang aku tahu. Serena, tak ada dirimu di sisiku membuatku sangat hampa. Maukah kau menjadi pacarku? Kami mulai pacaran dan ada Edward di sisiku rasanya begitu hebat. Aku mengeluhkan tentang tutorku yang buruk sekali ketika Edward menyarankan dia saja yang jadi tutorku. Itu ide yang bagus. Kau hanya perlu siapkan CV yang buruk supaya tanteku mempekerjakanmu. Dan itu berhasil. Aku tak berharap kau bisa maju lebih jauh dengan yang satu ini. Dia agak dungu. Ada apa dengan kalian berdua? Dia tak suka ada aku di sini.
Di tengah-tengah pelajaran, Edward mendapat panggilan dari rumah sakit memintanya untuk segera membayar tagihan ayahnya sebelum kondisinya makin parah. Aku sedang menenangkannya saat Rachel menerobos masuk. Serena, ambilkan aku es. Oh, hai yang di sana. Keluar! Siapa itu? Rachel, sepupuku. Edward sepertinya teralihkan setelahnya. Kurasa dia sedih mengenai ayahnya. Dia menyuruhku melanjutkan latihan soalku dan pergi ke kamar mandi. Aku selesai dengan pekerjaan itu tapi Edward masih belum kembali. Apa dia tersesat di rumah besar ini atau apa? Aku pergi mencarinya dan kaget melihat dia dan Rachel dengan senang tertawa bersama. Hai, Serena, aku cuma mengambil air. Aku mengacuhkan Edward dan lanjut belajar sendiri. Apa kau cemburu? Aku hanya bersikap sopan. Sia, dia tahu aku tak bisa marah padanya saat dia tersenyum padaku seperti itu. Tapi saat kami lanjut belajar, aku tak bisa benar-benar hilangkan perasaan tak nyamanku. Tapi kemudian di hari berikutnya, aku sedang menunggu untuk belajar dengan Edward saat Edward tak akan datang hari ini. Apa? Aku bertanya kenapa padanya, tapi dia hanya berjalan pergi. Saat dia pergi, ku dengar dia meminta pelayannya membawakan buah-buahan untuk Rachel dan tutor barunya. Hah? Sejak kapan Rachel punya tutor? Merasakan ada yang tak beres, aku menyelinap ke ruangan Rachel dan melihat Edward. Serena, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Oh, apa menguntit jadi hobi barumu sekarang? Aku memandang Edward, tapi dia hanya duduk terdiam, jadi aku berlari pergi dengan mata berkaca-kaca dan hati yang luka. Edward berusaha menelponku, tapi kuacuhkan saja. Malam itu dia mengirimiku pesan dan bersikeras menungguku. Aku ingin mendengar penjelasannya, tapi masih sangat marah padanya. Serena, aku mohon, tantemu bilang padaku aku tak bisa lagi mengajarimu dan memintaku menjadi tutor Rachel saja. Aku butuh uang itu untuk perawatan ayahku. Tak bisa kutolak jumlah uang ini. Tanteku ini memang tukang sihir. Aku sangat menyesal, aku lebih memilih mengajarimu. Kau satu-satunya gadis untukku, tapi aku tak bisa kehilangan pekerjaan ini, jadi mari kita rahasiakan hubungan kita. Oke? Itu bukan masalah besar ya kan? Akulah yang dia inginkan, bukan Rachel. Hari ulang tahun Edward sebentar lagi dan kami akan kencan di restoran ini hari ini. Aku sangat bersemangat saat ponselku berbunyi. Maaf sayang, ada sesuatu yang terjadi. Aku tak bisa datang, X. Itu pasti hal yang sangat penting untuknya hingga membatalkannya seperti itu. Tapi di perjalanan pulang, aku melewati restoran lain dan tak bisa mempercayai mataku. Edward dan Rachel duduk bersama. Kemarahan menguasai diriku dan sebelum bisa kuhentikan diriku sendiri, aku menyerbu masuk. Edward, teganya kau. Astaga, ada apa denganmu? Dia bahkan bukan tutormu lagi. Tanya dia berapa lama dia sudah mengenalku. Aku ini cuma tutormu. Itu saja. Aku tak bisa percaya ini, jadi aku bergegas pergi. Aku merasa seperti orang bodoh karena pernah percaya kebohongannya. Sambil berlari menangis, aku menabrak Henry. Kau terlihat seolah baru saja diputuskan. Hehehe. Kesedihanku tak lagi terbendung, jadi aku mulai menangis lebih keras. Itu bukan aku. Aku tak melakukan apa-apa. Tolong berhentilah menangis. Apa ada yang kau inginkan? Apapun. Bagaimana kalau akuarium? Ternyata akuarium adalah yang kubutuhkan. Melihat ikan itu sangat menenangkan dan Henry ternyata sangat menyenangkan bersamanya. Orang tuamu pasti sangat santai menghadapimu. Tidak, ibuku yang pengacara justru kebalikannya. Oh wow, itu keren. Itu mimpiku untuk menjadi pengacara. Benarkah sekolahku sedang mengadakan wawancara kursus dasar hukum? Kau sebaiknya mendaftar. Kursus dasar hukum ya? Apa sebaiknya aku coba? Aku sampai di rumah merasa lebih baik, tapi Tante Clara tak mau membiarkan aku sendiri dengan rutinitas mengejeknya. Kau anak manja. Tak lama lagi usiamu 18 tahun dan aku bisa lepas tangan darimu. Aku sudah muak. Jadi kuputuskan untuk mendaftar program yayasan yang disebutkan Henry. Waktunya fokus ke cita-citaku tanpa gangguan lebih lanjut. Aku belajar giat dan pergi ke perpustakaan untuk materi. Henry menawarkan bantuan dan meskipun kadang aku masih menganggapnya kekanakan, dia sebenarnya cukup pandai dan tahu banyak soal hukum. Suatu kali Henry mengundangku datang menyaksikan tim debatnya. Hanya saja saat aku datang dan bicara ke Henry, kulihat Edward masuk. Ayahku masih sakit, tapi ternyata kau di sini. Bersamanya, Serena bisa pergi kemanapun yang dia suka. Tak apa, Henry, biar ku tangani ini. Rachel itu hanya temanku. Aku mencintaimu, bukan dia. Aku hanya perlu menghasilkan uang yang cukup. Kemudian aku akan mengakhiri kekacauan dengan Rachel selamanya. Apa yang dilakukannya masih sulit diterima, tapi dia berada di situasi yang sulit. Aku akan jadi pacar yang buruk jika tak mendukungnya, ya kan? Terlepas dari semua drama ini, aku sudah belajar dengan giat dan sekarang waktunya untuk wawancaraku. Hanya saja di perjalananku ke sana, kulihat ada wanita yang membentak dua siswa. Lihat kemana arahmu pergi, kalian idiot. Permisi, tapi ini tempat penyeberangan pejalan kaki. Dengan demikian kesalahan pengemudi karena tidak berhenti. Beraninya kau bicara hukum padaku, kau anak kecil. Apa kau tahu siapa aku? Tapi saat semua orang mulai bergumam, dia tak punya pilihan lain kecuali berkendara pergi. Apa yang terjadi? Ku jelaskan padanya dan menunjuk mobil wanita itu. Dia tak berkata apa-apa, tapi terlihat cukup kaget. Kami kemudian pergi wawancara, tapi saat ku beritahu asisten itu namaku, dia tersenyum dan berkata, kau tak perlu mengantri. Bu Shelton terkesan dengan profilmu, jadi dia ingin mewawancaraimu sendiri.
Lebih baik kalau kau mengikuti prosedur yang benar. Aku agak bingung tapi Henry lebih tahu daripada aku. Akhirnya aku menjalani wawancara dengan orang lain dan aku lolos. Yeay! Sejak itu aku belajar giat dan Henry sangat membantuku. Di hari pertama ujian lisan dia bahkan datang untuk mendukungku. Hanya saja segera saat aku masuk ke ruangan kulihat wanita kasar itu berdiri di sana. Tunggu, dia adalah jurinya. Rasa gugup menggeliatiku, tapi aku tetap tenang dan mengerjakan ujian dengan baik. Tapi setelahnya, dia menghampiriku. Jangan harap kau dapat kelulusan dariku. Kau anak yang manipulatif, merayu anakku untuk masuk ke kampus ini. Hah? Anaknya? Siapa? Ibu tak bisa lakukan itu. Ujian ini direkam. Mereka akan tahu kalau ibu hanya berprasangka. Aku tegaskan kau putus hubungan dengan penipu ini sekarang juga. Dia mempermalukanku di depan kerumunan dan berusaha menodai reputasiku yang sempurna. Tidak, dia tidak begitu. Dia hanya mengatakan kebenaran. Oh, dan hari itu, aku sengaja memanggilnya untuk wawancara, tapi ternyata kau ikut campur. Dan sejak itu, ular ini mengikutimu kemanapun. Jadi akhiri ini sekarang juga, atau pergilah. Jadi wanita ini Bu Shayden? Dan parahnya lagi, dia adalah ibu Henry? Tiba-tiba Henry meraih tanganku dan menuntunku keluar dari sana. Beraninya kau! Kau ini tak tahu diuntung dan manja. Aku hanya mengadopsimu supaya seseorang mengurusku di hari tuaku. Tapi kau tahu tidak? Kau tak akan pernah jadi anakku. Jangan lupa untuk meminum obat ibu 2 kali sehari. Melihatnya balas bicara ke ibunya hanya untuk membelaku, aku tak tahan, kecuali bertanya, Henry, kenapa kau begitu banyak membantuku? Itu karena ibu yang salah, dan melihatmu ditekan seperti itu membuatku sakit sekali. Kenapa, Henry? Karena aku sangat menyukaimu, biarkan aku ada untukmu. Henry, ibumu tak seharusnya bicara padamu seperti itu, tapi dia hanya marah karena peduli padamu. Kau sebaiknya bicara padanya. Aku sangat berharap semuanya akan membaik di antara mereka. Henry mengantarku pulang dan sekarang yang bisa kupikirkan hanyalah pernyataan cintanya. Jujur saja aku memang punya perasaan ke Henry, tapi bagaimana dengan Edward? Bagaimana dengan tahun-tahun yang kami habiskan bersama? Tiba-tiba aku mendapat pesan dari Edward meminta untuk bertemu. Kurasa sudah waktunya untuk menyelesaikan hal ini. Sementara menunggu Edward memesan es krim, aku mendapat pesan dari Henry, mengatakan dia menuju ke tempatku untuk berita yang baik. Aku memintanya menjemputku saja. Ini mengingatkanku pada desa nelayan kita di musim panas dan membeli es krim di penghujung hari yang terik. Aku mencintaimu, Serena. Aku selalu mengenang memori kita bersama setiap hari. Edward, sebenarnya ini tak akan berhasil. Kurasa kita sebaiknya berhenti saling bertemu. Apa? Kenapa? Aku segera menyadari kalau ada yang salah dengan hubungan kita. Aku hanya tak punya keberanian untuk menghadapinya. Kita punya persahabatan spesial yang kuhargai dan kujaga. Tapi kurasa sudah waktunya menerima kenyataan bahwa kita tak ditakdirkan untuk satu sama lain. Selamat tinggal Edward, kuharap yang terbaik bagimu dan Rachel. Saat aku keluar dari sana, kulihat Henry menungguku dan aku langsung merasa lebih baik. Aku sudah berbaikan dengan ibu. Ibu minta maaf atas yang ia katakan saat sedang emosi dan bilang aku selalu akan jadi anaknya yang sejati. Henry, itu berita yang menggembirakan. Tepat saat itu ku terima sebuah pesan dari Bu Shayden. Serena, aku minta maaf atas perilakuku. Aku sangat senang Henry mengenal calon pengacara yang sangat bijaksana sepertimu. Sepertinya semua akan berjalan dengan baik. Aku sampai di rumah, tak menyangka akan melihat Rachel menangis. Ibu, buatlah dia pergi. Ini semua salahnya. Beraninya kau mempengaruhi Edward. Dia berhenti membimbing Rachel dan sekarang Rachelku sayang kebingungan. Aku akan tetap mempekerjakan tutor buruk untukmu dan melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai kau menyerah. Jadi begitu. Jadi Om Leon menahan uang saku Rachel dan mengambil kartu kredit Tante Clara. Dia juga membuat mereka meminta maaf padaku. Kukatakan padanya mengenai penempatan beasiswaku dan Om Leon sangat senang untukku. Lalu menawarkan menyewakanku apartemen dekat kampus. Sudah waktunya menjalani mimpiku. Sekarang hanya ada satu hal untuk dilakukan, mengajak Henry mengunjungi kampung halamanku bersamaku. Tempat ini tampak tak asing bagiku. Kurasa aku kesini saat anak-anak. Ya, ada anak perempuan aneh yang melempar batu padaku kemudian marah-marah. Aku tiba-tiba menyadari Henry adalah turis yang kutemui saat usiaku 10 tahun. Iya, itu aku. Henry terlihat terkejut kemudian tiba-tiba mendekapku. Kurasa beberapa hal memang sudah ditakdirkan. Itu merupakan putaran terakhir dan aku di akhir lintasan. Hanya ada satu mobil di depanku dan aku bisa melihat garis finish semakin dekat. Jadi, kudorong akselerasinya sejauh yang mobil itu bisa. Tiba-tiba, ku dengar suara aneh datang dari mesin dan langsung kehilangan kontrol. Mobil itu mulai berputar tak karuan dan keluar dari lintasan menuju rerumputan. Hai, aku Natalie dan ini aku di balik kemudi itu. Kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa sampai di situasi itu. Jadi mari kita mulai dari awal. Aku terlahir dari keluarga pembalap, jadi kecintaan akan olahraga secara alami mengalir dalam nadiku. Tapi hidupku entah bagaimana mirip dengan Maggie Patton di film Herbie karena ayah tak izinkan aku balapan. Sebaliknya, ayah menyerahkan segenap keyakinannya pada kakak adopsiku Jeremy dan mencurahkan segala yang ia ketahui untuk mengajarinya, dengan harapan dia akan menjadi pembalap handal. Hanya saja, penjelasan akan hal ini tak serumit di film. Ibuku meninggal saat aku baru lahir, tapi tak ada kecelakaan kendaraan yang terlibat. Hanya opini ayahku bahwa wanita seharusnya lembut dan manis.
Jadi, dia melarangku untuk berpartisipasi di perlombaan atau apapun yang berbahaya. Selain daripada itu, tumbuh dengan Jeremy di sampingku sungguh satu keberkahan. Meski tak sedara, kami sangat dekat. Jeremy sering membolehkanku berkendara di mobil balapnya tanpa sepengetahuan ayah dan bahkan mengajariku semua yang dia telah pelajari dari ayah. Seiring waktu, aku bisa mengejarnya dalam hal kecakapan dalam balap. Hari ini dia ada pertandingan besar dan seperti biasanya aku pergi ke kamarnya untuk memeriksanya. Tapi dia masih di tempat tidur, wajahnya pucat dan jelas sedang kesakitan. Jeremy, ada masalah apa? Kurasa aku keracunan makanan dari hotdog di pom bensin itu. Astaga, lewatkan saja. Kau tak bisa berkendara dengan kondisi ini. Tak bisa. Ini babak kualifikasi untuk musim perlombaan. Ayah akan sangat kecewa padaku. Jadi, hanya ada satu cara. Hei, aku bisa menggantikanmu. Apa kau gila, Niti? Yesus, dengar. Tak ada waktu. Di balik pakaian balap, tak ada yang bisa membedakan kita. Dia enggan untuk beberapa saat, tapi akhirnya menyerah. Jadi disinilah aku dalam tampilan super keren. Kurasakan gelombang kegembiraan yang membuatku melesat ke lintasan, melewati para pembalap lain dengan akurasi yang cekatan. Aku meninggalkan jejak asap di belakangku saat dengan mulus aku meliuk di tikungan yang sempit. Ketika sampai di putaran terakhir, ku kerahkan semua dan selesai di peringkat pertama. Hore! Aku kembali ke area tunggu setelah perlombaan, lalu tiba-tiba ditarik pergi. Hei, ini Jeremy. Aku sudah baik-baik saja sekarang. Hanya ingin pastikan kau baik-baik saja. Selamat atas peringkat pertamamu. Terima kasih, sekarang tukar pakaian denganku. Mereka perlu melihat wajahmu di podium. Saat Jeremy mengangkat trofi, aku tak tahan membayangkan diriku sendiri di tempatnya, diliputi kegembiraan. Malam itu, perlombaan diulang di TV. Jeremy, gayamu berbeda hari ini. Kau akhirnya paham bagaimana mengemudi dengan lebih bebas. Selalu kukatakan kau punya potensi, tapi kau tak punya nyali untuk mendobrak keterbatasan. Tapi jika kau terus balapan seperti itu, kita mungkin perlu menyediakan satu rak piala lagi. Ya, akan kuusahakan. Kau sangat keren hari ini, teruslah melakukannya dengan baik. Setelah perlombaan itu, aku masih rasakan aliran listrik membekas di tulangku. Jadi ku minta Jeremy membolehkanku mengambil tempatnya. Cukup, Neti. Terakhir kali itu kulakukan sebagai pilihan terakhir. Toh kau tak sungguh ingin menjadi pembalap? Biar ku bantu kau. Sementara itu, kau bisa fokus pada passionmu. Melihatnya ragu, aku melanjutkan. Jika kau takut tertangkap, beradalah di sana sepanjang waktu. Jadi kita bisa bertukar kembali kapanpun kita perlu. Jeremy ya Jeremy, tak bisa menolak tatapan mata anak anjingku. Setelah itu, ku pakai pakaian balap Jeremy dan memasuki semua kompetisinya. Sementara waktu itu, Jeremy akan bersembunyi di antara kerumunan orang dan menunggu. Oh, apa aku sudah sebutkan kalau kakakku ini fanatik berat merajut? Dia bahkan menjalankan bisnis Etsy yang diisi dengan karya luar biasa yang dibuatnya sendiri. Semuanya berjalan cukup lancar, tapi latihan di depan umum tidak memungkinkan karena kami harus menjaga rahasia ini dari ayah. Jadi rencana Jeremy adalah aku pura-pura pacaran dengan tim mekanik Royce yang juga sahabatnya. Ini akan memberiku alasan untuk pergi ke lintasan secara rutin untuk berlatih. Hari berikutnya, Jeremy mengajakku menemui Royce dan untungnya dia juga ramah dan setuju untuk segera membantu kami. Meskipun menyeimbangkan antara sekolah dan balap itu sulit, aku masih tetap melakukannya dengan baik. Di sekolah, tak ada yang tahu aku datang dari keluarga pembalap karena kami tak pernah muncul bersama di publik. Bukan bermaksud sombong, tapi banyak cowok yang naksir padaku. Tapi cowok bernama Liam ini yang paling menonjol. Dia sebenarnya saingan terberat Jeremy, jadi aku tak bisa menahan tawa dalam hati saat dia berusaha merayuku di sekolah. Kalau kau ini sayur, kau pasti jadi ketimut. Lalu berubah iri padaku di lintasan balap karena dia tak tahu kalau akulah yang berada di balik kostum ini. Itu masuk akal mengingat dia belum pernah kalah oleh Jeremy berkali-kali sebelumnya. Ya, hei Jeremy, apa rahasiamu? Gaya balapmu sudah berubah sangat drastis. Kemudian seorang anggota staf dari tim kami menoleh padaku. Ya, dan kau sangat pendiam akhir-akhir ini. Aku cuma fokus ke perlombaan. Dengan demikian, ini memulai persaingan resmiku antara aku dan Liam. Kami berlomba dengan ketat, tapi tiba-tiba mesinku mati dan berhenti di tengah-tengah lintasan. Kusaksikan beberapa mobil melaju melewatiku dan Liam meraih kemenangan. Kemenanganku! Melihat cowok itu keluar dari mobilnya dan menampakkan wajah soknya membuat darahku mendidih. Minggu berikutnya aku berada di perlombaan lain untuk menebus kegagalanku minggu lalu. Tapi kali ini banku kempes. Apa para dewa balap menentangku mengalahkan Liam? Karena kekalahan beruntun yang kualami, beberapa sponsor mengancam akan menarik sponsor mereka jika aku tak menang di perlombaan berikutnya. Jadi, kali ini kusuruh Royce mengecek 2 kali. Tidak, 3 kali agar mobilnya siap untuk balapan. Aku mengamati setiap sudut dan celah, sama seperti beberapa balapan terakhir. Jika ada sesuatu yang salah lagi, maka tebakanku adalah ada cowok licik yang berniat menyabotasemu. Balapanku berikutnya berjalan lancar, tapi di lap terakhir, saat aku mencapai tikungan yang sempit, ku injak rem dan mobilku tak melambat. Waktu seakan melambat saat tembok itu semakin mendekat. Telapak tanganku mencengkeram kemudi, itu merupakan perpaduan keputusan dan naluri di sepersekian detik. Tapi aku berhasil berbelok. Ban berderit protes saat aku berhasil menghindari bencana. Nyaris saja.
Kulihat garis finish dan menyaksikan Liam sekali lagi berhasil meraih posisi pertama. Dia pasti ada di balik ini. Jadi dengan cepat ku ganti pakaian dan masuk ke ruang tunggu Liam untuk menemuinya. Oh, malaikatku, apa yang kau lakukan di medan pertempuran yang berkobar ini? Itu kau yang melakukan trik ke kakakku, ya kan? Mengakulah. Kakakmu? Siapa? Jeremy Wilson. Kau juga menyabotase mobil orang lain atau apa? Apa yang kau bicarakan? Berhentilah berakting. Kau yang paling diuntungkan kalau kakakku kalah. Akhir-akhir ini mobilnya terus rusak. Ini tak mungkin suatu kebetulan. Sepertinya cuma keberuntungan yang berpihak padaku. Lihatlah, cewek yang kusukai juga kebetulan berasal dari keluarga pembalap terkenal. Kita ini pasangan yang tercipta di surga. Bagaimana bisa kau begitu santai soal ini? Apa kau tak tahu betapa bahayanya mengemudi dengan rem blong? Jika bukan karena keterampilan mengemudiku, aku pasti sudah terluka. Tunggu, keterampilan mengemudimu? Apa kau yang mengemudikan mobil itu? Maksudku, kakakku. Oh ya Tuhan, itu kau. Aku tahu ada yang janggal akhir-akhir ini. Jaga mulutmu. Aku tak berkata apa-apa. Fokus pada pembahasan yang sebenarnya. Kau mengakui kejahatan itu atau aku akan menyelidiki dan mengekspos wajahmu yang asli ke seluruh dunia. Camkan kata-kataku. Aku tak percaya baru saja kubocorkan rahasiaku kesayangan utamaku. Kalau Jeremy tahu soal ini, dia pasti akan menyuruhku untuk berhenti balapan. Jadi, setelah malam tanpa tidur, kuputuskan menemui Liam untuk bicara baik-baik. Tapi dia menemukanku terlebih dahulu. Apa kau ini Google? Karena kau punya semua yang ku cari. Berhentilah main-main. Aku belum selesai denganmu. Kasus kau merusak mobilku. Aku tak tahu soal itu, aku bersumpah. Aku ini kompetitif tapi tak serendah itu. Tapi bukankah normal mobil kadang mendadak rusak? Kesampingkan itu dulu. Oh iya, apakah sudah beritahu siapapun soal identitasku? Tidak, tapi memangnya kenapa soal itu? Aku ingin kau tutup mulut, jadi mari buat kesepakatan. Apa yang kau mau? Kecuali kencan seperti yang ada di film roman picisan, tentu saja. Kalau begitu, tak ada. Cuma jangan menghindariku lagi. Dan beritahu aku kenapa kau harus menyamar sebagai kakakmu. Itu bukan urusanmu. Baiklah, kalau begitu aku akan tanya orang lain. Baiklah, berjanjilah kau tak akan bilang siapapun. Kemudian kuceritakan Liam semuanya. Dan sejak hari itu dia resmi menjadi bayang-bayangku. Tak peduli di sekolah atau di lintasan. Aku perlu komplain ke Spotify karena tak menamaimu single terpanas minggu ini. Oh wow, mereka terlihat begitu imut bersama. Meskipun mereka kompetitor, cinta selalu menang. Dan itulah bagaimana kami tak sengaja menjadi dekat di dunia balap. Awalnya, kurasa Liam sangat mengganggu, tapi segera kusadari hasratnya yang besar untuk balapan cocok denganku. Dan wawasannya dalam dunia balap di luar dugaan sungguh memukau. Kudapati diriku membuka diri pada Liam, berbagi pandangan dan perasaanku dengan mudah dan entah, aku merasa senang di dekatnya. Tapi misteri seputar mobilku yang rusak belum terpecahkan, jadi aku tak boleh lengah. Dan datanglah perlombaan kualifikasi terakhir sebelum kejuaraan. Ayahku juga ada di sini hari ini untuk memberi motivasi semua orang. Aku sangat gugup, tapi masih harus berlagak kasmaran dengan Royce di depan ayah. Jelas Liam tak senang soal itu. Dia terus datang di antara kami meskipun dia tahu kami hanya berpura-pura. Natalie, fokus. Aku tak tahan menahan rahasiaku ini lebih lama lagi, jadi aku harus menjalani hari ini untuk membuktikan diri. Kemudian mengungkap kebenaran padanya dan berlomba dengan identitasku sendiri. Kunyalakan mesin pada kekuatan penuh dan merasakan kekuatannya yang besar saat aku melaju. Helmku melawan angin dan hembusan angin seperti sebuah simfoni yang mendebarkan. Itu adalah putaran terakhir dan aku berada di akhir lintasan. Hanya ada satu mobil di depanku, mobil Liam, dan bisa kulihat garis finish semakin dekat. Jadi, kudorong akselerasi sejauh mungkin. Saat aku berpacu melaluinya, aku sangat cermat dan cepat. Jantungku berdebar di dadaku dan aku bisa rasakan adrenalin melaju melalui tubuhku. Tiba-tiba, suara aneh datang dari mobilku dan aku langsung hilang kendali. Mobil itu mulai berputar tak karuan dan keluar dari lintasan. Aku merasa pusing, tapi untungnya tak terluka sedikit pun. Saat aku sampai, orang pertama yang kulihat adalah Liam. Dia meninggalkan semuanya hanya untuk memeriksa apa aku baik-baik saja. Dia membawaku ke pit stop, di mana rekan timku bergegas untuk membantu. Tiba-tiba, ayahku muncul. Aku panik dan tak tahu kemana akan pergi atau sembunyi saat... Natalie, tak perlu sembunyi lagi, aku sudah tahu. Bagaimana? Itu tak penting. Lihatlah kau, sungguh kacau. Aku hanya ingin buktikan padamu kalau aku bisa melakukannya. Ini adalah passionku, kenapa ayah selalu menghentikanku? Passionmu? Maksudmu jatuh keluar jalur? Ayah hanya mengabaikan semua kesempatan saat kuraih juara pertama. Ayah adalah ayah jahat, egois, mengerikan, yang tak punya kasih sayang untuk anak-anakmu dan selalu memaksa orang lain lakukan ini dan itu. Orang tak menghormatimu karena mereka ingin, semua hanya mendengarmu karena takut padamu. Seperti aku dan Jeremy. Tepat saat itu, ayah menamparku keras di pipi. Aku terhuyung ke belakang dan jatuh ke Liam. Itu kamu, ya kan? Aku minta maaf. Aku hanya tak bisa melihatmu dalam bahaya lagi. Bertemu denganmu adalah penyesalan terbesar dalam hidupku.
Sebelum semua orang bisa melihatku menangis, aku lari kabur. Aku tak punya apa-apa lagi. Tak ada yang memahamiku. Tak ada. Aku berbaring di kamarku, diliputi awan kelam setelah hukuman ayah seminggu lamanya. Tiba-tiba ada kerikil mengenai jendelaku. Itu Liam. Dia berusaha melemparkan tali padaku. Setelah sejenak ragu, aku akhirnya memanjat turun. Aku minta maaf aku bertindak di belakangmu. Aku tak tahu ayahmu akan bertindak sejauh itu. Aku peduli padamu dan hanya ingin kau selamat. Tapi sekarang aku sadar cara melakukan itu adalah dengan menemukan siapa pelaku sebenarnya yang merusak mobilmu. Permintaan maaf Liam terasa begitu tulus. Lihatlah dia, aku tak bisa marah selamanya. Terakhir kali kau balapan, kau tak pernah meninggalkan mobilmu. Pra-pemeriksaan adalah hal yang perlu kita cermati. Apa kau yakin kau bisa percaya penuh dengan si Royce? Dia adalah sahabat kakakku, kenapa dia mau menyabotaseku? Kau hanya bersikap subjektif. Tiba-tiba sebuah ingatan muncul kembali di benakku. Minggu lalu, kulihat Royce berlama-lama di sekitar mobil lebih lama daripada pemeriksaan biasanya. Dia memberitahuku kalau aku perlu head gasket baru, atau aku tak akan bisa berakselerasi tanpa meledakkan mesin. Sekarang kalau kupikir-pikir itu agak mencurigakan. Jadi, kami bergegas ke bengkel Royce. Natalie, apa yang kamu lakukan di sini? Aku ikut prihatin mendengar semuanya kurang baik antara kau dan ayahmu. Tapi kau tak menyesal hampir mengambil nyawaku? Apa yang kau bicarakan? Berhentilah berpura-pura. Aku punya semua bukti melawanmu. Bukti apa? Diam. Aku punya rekaman CCTV tindak kejahatanmu. Jika kuberikan itu ke komite lomba, kau akan dikeluarkan selamanya. Bagaimana menurutmu? Tanganku gemetaran sambil berharap Royce tak bisa melihatnya melalui gertakanku. Namun yang mengejutkan, wajah Royce menjadi pucat dan ia pun terkulai ke lantai. Baiklah, Natalie, itu aku. Tapi aku tak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin membantu Jeremy. Bagaimana itu bisa membantu Jeremy? Sebenarnya aku ingin membantunya dan Jeremy pernah bercerita padaku. Aku tak tahu harus gimana. Aku sangat menyayangi Natalie, tapi aku selalu merasa sungkan di depannya. Aku hanya anak adopsi, jadi pembalap adalah satu-satunya yang diinginkan ayah untukku. Jika aku berhenti balapan, beliau tak akan menyayangiku. Sementara Natalie jauh lebih baik daripada aku sejak awal. Jika ayah tahu kalau aku ini pecundang, ayah tak akan mengakuiku. Jeremy, kakakku yang malang. Aku hanya ingin menakutimu supaya tak balapan. Semua yang kulakukan ke mobilmu telah kupertimbangkan dengan cermat sebelumnya agar kau tak terluka. Aku minta maaf, aku akan cari cara untuk perbaiki semuanya. Aku pulang ke rumah malam itu, tapi hanya mendengar perdebatan di ruang tamu. Apa yang ayah lakukan ke Natalie itu tak adil. Ayah menahannya melakukan apa yang dia cinta, sama sepertiku. Aku tak pernah berani mengakui ini. Tapi sekarang, ayah, balap itu bukan passionku. Tapi ini. Apa? Tapi ayah menganggapnya aneh, ya kan? Sebenarnya aku hanya balapan untuk menyenangkan ayah dan cuma hal sederhana ini yang membuatku senang. Tak bisa berdiam diri, aku menyela. Mengungkapkan bagaimana Jeremy hidup dalam ketakutan di antara keluarganya sendiri. Mereka terkejut sejenak, lalu ayah berkata, Jeremy, ini semua salahku memberi tekanan begitu berat padamu dan membuatmu merasa tak cukup disayangi. Kau selalu jadi putraku, tak peduli jika kau memilih balap atau tidak. Dan Natalie, aku minta maaf telah memukulmu. Luka di pipimu mungkin telah hilang, tapi masih membekas di tanganku. Aku hanya tak mau ambil resiko kehilanganmu. Aku tak pernah beritahumu ini, tapi saat ibumu hamil dia sakit. Dan aku tak bisa kehilangan kalian berdua saat dia melahirkan. Sejak hari itu, aku berjanji menjagamu tetap aman, hidup dan sehat. Ayah, aku menyayangimu, tapi aku juga cinta balap. Kuharap aku bisa mengandalkan dukungan ayah di lintasan. Kemudian aku mengungkap kalau Royce adalah yang menyabotase mobilku. Mereka berdua terkejut dan marah, terutama Jeremy. Tapi setelah diberitahu keseluruhan ceritanya, mereka memutuskan untuk memaafkan Royce karena dia menunjukkan penyesalannya mengakui kejahatannya lalu diskors untuk sementara waktu. Kami tak pernah lagi melihatnya sejak itu. Welas asih sejati tak hanya terletak pada kepedulian terhadap seseorang, tetapi juga kepedulian dengan cara yang benar. Niat yang salah arah bisa secara tidak sengaja menabur benih konsekuensi yang tidak diinginkan. Akhirnya aku bisa secara resmi ikut perlombaan menggunakan namaku sendiri. Ayah juga datang untuk melihatku hari ini. Ia sepertinya cukup khawatir tetapi tetap menyemangatiku. Tiba-tiba, Liam mendatangiku. Kalau aku menang kali ini, secara adil, maukah kau pergi kencan denganku? Kau tak punya kesempatan untuk menang, tapi untuk kencan, kau layak mendapatkannya. Hai di sana, aku Anita, si ahli sains dan robotika yang luar biasa. Aku sudah menangkan banyak sekali piala termasuk satu piala karena membuat replika BB-8. Tapi hati gebetanku yang tak bisa ku menangkan. Tom baru saja menolak menemaniku ke pesta dansa terakhir di SMP. Tapi siapa yang peduli, aku punya sahabatku Barb. Akan tetap menyenangkan, kita bisa pergi bersama-sama. Kami tiba di tempat dansa dan mendapati bahwa semua orang punya teman kencan, kecuali kami. Ya, ini jadi agak canggung. Minggir, ini lantai dansa nenek-nenek. Kalian dansa atau keluar. Pasti ini pesta pertama yang pernah kau datangi, seolah Tom mau kencan dengan pecundang. Ya, kau seharusnya coba ajak robotmu saja. Saat mereka pergi sambil tertawa, aku merasa sangat berkecil hati. Barb bilang jangan dengarkan mereka, tapi kata-kata mereka menggangguku.
Kusadari kalau aku tak berubah, maka aku akan sia-siakan masa remajaku menjadi pecundang yang terasing dari semua kesenangan. Aku perlu memperbarui diriku sebelum terlambat. Selama liburan musim panas, aku memikirkannya dan menyadari hanya ada satu jalan keluar. Aku harus mengubah skenario di mana tak ada yang mengenali siapa aku, dan ini kesempatan sempurna untuk itu. SMA. Aku sengaja pilih sekolah yang berada di seberang kota. Agak merepotkan memang, tapi itu cara memastikan aku tak akan bertemu siapapun di SMP ku setempat. Tentu saja kecuali Barb, dia juga akan bersekolah di sana denganku. Hei, mengenaliku? Aku masih Anita. Suka penampilan baruku? Aku mengupdate gayaku, membuang kacamataku, dan semua hal cupu yang tak keren. Oh, mari kita kejutkan bestiku. Anita? Wah, seperti transformasi Kapten Marvel. Oh, terima kasih. Warna rambut ini sangat musim sekarang. Tunggu dulu, kau terlihat seperti Chelsea. Oh, benarkah? Lucu sekali. Kau juga terdengar sepertinya. Oke, baiklah. Chelsea itu cewek populer di SMP. Ya, aku bisa jadi sudah habiskan sepanjang musim panas mempelajarinya. Baiklah, sebenarnya aku meniru gaya dan tingkah lakunya. Aku hanya belajar untuk jadi diriku yang lebih baik. Bukankah ini tak beda dengan memakai manusia sebagai model saat memprogram robot? Lagi pula, Chelsea tak di sini untuk dikhawatirkan. Soal robot, bagaimana BB-8-mu? Tidak, itu masa laluku. Kita tak akan jadi keren dan dapat pacar kalau teman sebaya kita mengira kita ini kutu buku. Bersamaku sepulang sekolah, aku akan make over kamu juga. Tak usah, Anita. Aku tak keberatan jadi kutu buku. Tapi jika ini membuatmu senang, maka kau dapat dukungan penuh dariku. Barbku yang manis dan naif tak akan tahu bagaimana luar biasanya menjadi keren. Mereka anak-anak keren di sini, alias the celebrities. Mereka begitu mempesona dan populer, dan OMG, siapa itu? Dia sangat menawan. Jadi dengan percaya diri aku melangkah maju untuk memperkenalkan diri ke seluruh kelompok saat syukurlah, sepertinya tak ada yang melihatku jatuh, atau mereka hanya tak peduli. Oh ya, ini hari pertamaku di sini. Aku punya banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan selebritis. Lalu kemudian menarik perhatian si keren itu, yang rupanya bernama Eric. Awalnya cewek populer itu tak memperhatikanku, tapi beberapa hari kemudian, Lu, ketua selebritis mengalami darurat lipstik dan aku meluncur untuk menyelamatkannya. Lihat kan, sudah kubilang padamu, warna merah anggur ini benar-benar menonjol pada warna kulitmu yang dingin. Ruby Woo, itu sangat 2015 Ashley, kau bisa singkirkan itu. Dan mudah saja aku jadi bagian kelompok itu. Mereka mengundangku ke pesta mereka, trip belanja, dan hari spa. Rasanya seperti memasuki dunia yang benar-benar baru, dunia yang lebih berkilau. Aku bisa duduk makan siang dengan mereka di mana mereka pesan makanan rendah kalori. Normalnya aku makan yang sama dengan mereka, tapi hari ini ibuku membawakanku sandwich spesial dengan memakai moist maker, seperti punya Ross di serial Friends. Maaf guys, tapi Anita tak berbagi makanan. Apa kau sungguh akan minum itu? Kau bisa lihat lemak dan laktosa berputar-putar di dalamnya. Menjijikkan. Oh, oke. Sepertinya moist makernya harus menunggu. Aku melihat sekeliling dan melihat Barb berbagi bola-bola mac dan cheese ibunya dengan teman-teman cupunya yang baru. Aku belum bicara dengan Barb selama berminggu-minggu. Kami terus berusaha reschedule karena aku harus manicure dengan Lu ke pesta Haley dan semua perjalanan belanja sepulang sekolah. Yang kian jadi sangat mahal. Apa kau tak akan membeli itu? Kau belum beli apa-apa. Itu karena aku hanya pakai baju yang dijahit khusus yang terbuat dari katun mesit atau paling tidak sutera linen. Oke, kalau begitu kau bisa jadi asisten kami. Pastikan besok kau pakai kardigan cantik untuk OOTD postingan Instagram kita. Ashley telah membuat daftar warna yang tersedia. Itulah kenapa aku harus gunakan semua uang sakuku untuk kardigan ini. Tapi tak masalah, begitulah seharusnya kelompok yang populer. Dan menyenangkan sekali mereka membolehkanku bergaul bersama. Dengan bangga aku melenggang di antara para selebs. Terlihat sama seperti salah satu dari mereka. Siswa lain melongo melihat kami dan jelas rasanya menyenangkan. Tapi tiba-tiba rasa pusing menghampiriku. Aku mulai gemeteran dan merasa dingin. Lalu gelap gulita. Aku terbangun di ruang perawatan melihat wajah khawatir Barb. Oh, baguslah kau sudah bangun. Tak heran kau pingsan. Kau tak cukup makan. Apa? Aku makan dengan baik? Lagi pula, kurus itu cantik. Aku tak akan berdebat denganmu. Kau beruntung kepalamu tak terantuk lantai berkat Eric. Eric menyelamatkanku. Dia pasti menangkapku seperti di film romantis. Diet ini luar biasa. Tanpa itu aku tak akan di dekapan Eric. Kemudian ku coba berterima kasih, tapi dia pasang headphone dan pergi. Dan aku tak pernah melihatnya di pesta seleb manapun atau semacamnya. Cowok keren sepertinya mungkin bergaul dengan kelompok yang lebih keren lagi. Dan tertarik dengan cewek yang lebih populer lagi. Aku harus berusaha lebih keras. Tapi sisi culunku ini tak akan terus terendam. Suatu kali cowok ini menyebutkan Spider-Man 2099, karakter favoritku sepanjang masa. Dia tak tahu bagaimana cara kerja multiverse. Dan pakaiannya jelek. Apa kau bercanda denganku? Seolah kau tahu cara kerjanya. Dan setelannya memadukan teknologi Parker, memiliki fitur penyamaran dan piring laba-laba yang bisa meledak. Oke, tenanglah anak baru itu cuma orang aneh yang melompat ke sana kemari memakai spandek. Benar, bersikap tenang. Anak keren tak terlalu peduli dengan pahlawan super. Untung, semua orang sepertinya teralihkan.
Aku berbalik untuk memeriksa dan melihat mereka sudah mengerumuni anak baru dengan ransel besar, kaos komik, dan jeans. Itu seperti melihatku waktu SMP. Saat aku berhasil mendekat untuk melihat, aku hampir terjatuh karena kaget. Itu adalah Chelsea. Kenapa Chelsea yang cantik dan populer mengubah tampilannya 180 derajat? Aku berusaha menghindari Chelsea, tapi kemudian suatu kali saat aku berusaha mendekati Eric, Chelsea muncul dan Eric benar-benar bicara dengannya. Apakah Chelsea mengenal Eric? Sejak kapan? Bagaimana bisa? Waktu berhenti saat aku menatap matanya yang besar dan menawan. Tapi, saling jatuh cinta lagi? Kenapa tak sekalian saja kau tetap dipelukannya? Aku langsung berjalan pergi dan melewati Chelsea. Mata kami bertemu. Apa dia mengenaliku? Dia tak bilang apa-apa. Tapi apakah itu seringai yang kulihat? Aku harus mencari tahu apakah Chelsea sungguh mengenaliku. Jadi ku cari Barb. Rasanya agak canggung karena kami sudah lama tak bicara. Tapi untungnya Barb santai saja soal itu dan dia bilang dia akan coba cari tahu. Kami ngobrol sebentar kemudian dia bertanya padaku. Kita masih akan pergi ke Comic Con tanggal 7, kan? Ya, tentu. Aku sudah tak sabar. Aku sangat bersemangat akan Comic Con hingga beberapa hari kemudian The Celebrities punya kabar besar. Mereka akan datangi konser Conan Gray di tanggal 7. Apa kau ikut atau ada konvensi kutu buku yang harus kau hadiri? Anehnya itu begitu spesifik. Aku panik dan setuju ke konser. Kami harus serahkan uang ke Ashley hari berikutnya dan dia akan urus pembelian tiket semua orang. Tapi berkat kardigan kemahalan itu bagaimana mungkin aku mampu untuk yang satu ini? Kurasa ada satu cara untuk membayarnya. Dana Comic Con milikku dan Barb yang sudah kami tabung sejak SMP. Aku hanya meminjamnya dan pasti akan membayarnya kembali. Hari berikutnya The Celebs kumpul untuk membahas konser itu. Dari sudut mataku, kulihat Barb yang kebingungan. Bagaimana dengan rencana kita? Apakah kau habiskan semua tabunganmu untuk konser yang kau bahkan tak peduli? Aku minta maaf, aku janji akan mengembalikannya padamu, aku cuma butuh waktu. Jadi kau juga pakai bagianku? Teganya kau. Aku merasa sangat tak enak, aku tak pernah bermaksud mengecewakan temanku seperti itu, aku hanya sangat ingin diterima. Hanya setelah hari itu kudapati diriku sendiri merasa tak nyaman dengan The Celebs. Makin lama kuhabiskan waktu dengan mereka, makin banyak hal tentang mereka yang membuatku menebak-nebak dinamika grup ini. Misalnya, mereka banyak bicara soal pentingnya perilaku ramah lingkungan. Tapi pesan GoFood hampir setiap hari. Lalu terus-terusan beli sedotan imut yang dipakai ulang dan gelas Stanley. Selain itu, selalu pakai cara lu atau tidak sama sekali. Dan mereka bahkan mengunjungi anggotanya sendiri di belakangnya. Kudapati diriku sendiri mencari-cari Barb lalu merasa sangat bersalah. Di perjalanan pulang, kuseret kakiku, merasa tak karuan saat melewati toko peralatan. Kulihat beberapa murid dari tim robotika sekolahku berkutat dengan droid mereka, jadi dengan senang hati kutawarkan bantuan. Kalau kau ingin uang sakuku ambil saja, tapi tolong tinggalkan Grace Brosnan sendiri. Kami kerja keras untuk itu. Ku coba menjelaskan kalau aku cuma ingin membantu, tapi mereka terus mengusirku. Aku menatap diriku sendiri dan menyadari bahwa aku tak diterima karena aku sudah lepaskan segalanya untuk terlihat seperti seorang selebriti. Tapi aku tak merasa seperti itu. Aku diam saja dan membiarkan The Celebs menekan semua orang. Apakah ini kehidupan yang benar-benar kuinginkan? Akhir pekan itu seharusnya hari spa bersama dengan The Celebs. Jadi aku pergi ke mall untuk minta Lu tiket konserku. Aku akan menjualnya lalu membayar Barb. Hanya saja saat aku sampai kulihat Chelsea bersama mereka. Tapi dia terlihat seperti dirinya yang keren lagi. Sebaiknya aku pergi. Tapi terlambat. Chelsea memergokiku dan memberitahu semua orang. Guys, lihat siapa yang ada di sini. Fakta menarik, aku dan Anita dulunya teman waktu di SMP. Tutupi dirimu dengan alas berak sepuasnya, tapi kecupuanmu akan tetap terlihat. Semua orang mulai tertawa dan saat itulah aku sadar. Mereka semua terlibat dalam rencana Chelsea untuk mengeksposku. Aku ingin pergi, tapi aku masih butuh tiketku kembali. Tentu, kau bisa dapatkan kembali. Tapi dengan satu syarat. Hapus samaran Chelsea-mu dan kembali lagi ke dirimu yang menyedihkan. Dan mereka menyuruhku mencuci rambutku di wastafel dekoratif toko Lush. Di depan mata semua orang yang kebingungan dan kamera live streaming mereka. Kutelan egoku dan melakukannya demi Barb, tapi setelahnya, Lu mengingkari janjinya. Sebenarnya aku berikan itu ke Chelsea, kurang beruntung. Ups, sayang sekali aku tak pernah setuju dengan perjanjian yang Lu buat denganmu. Aku diliputi kepanikan dan rasa malu. Aku lari dan menabrak seseorang. Eric, melihat betapa sedihnya aku, dia mengajakku minum kopi dan ngobrol. Segera setelah kami duduk, aku menangis dan cerita padanya bagaimana aku telah kehilangan semuanya. Popularitasku, harga diriku, teman-temanku. Semuanya mulai berantakan begitu Chelsea tiba-tiba muncul. Lalu kemudian efek domino mengambil alih. Chelsea, aku selalu tahu dia itu jahat, tapi aku tak pernah mengira dia akan bertindak sejauh itu. Bagaimana kau bisa berteman dengannya? Apa? Tidak, itu tak seperti yang kau kira. Kau masih belum mengenaliku? Apa maksudmu mengenali? Kemudian dia mengungkap kalau dia dari SMP-ku. Aku terperanjat, tapi kalau aku memicingkan mata kuat-kuat, kurasa sama-sama dia terlihat tak asing. Wah, pubertas sangat mengubahmu. Begitu juga denganmu. Ya, tidak. Bukan pubertas buatku.
Aku secara emosional takut jadi yang dikucilkan dan takut melewatkan hal-hal yang keren. Jadi, kuubah diriku menjadi cloningan Chelsea untuk menjadi populer. Itu gila, tapi Anda ini berarti aku lebih memilih kau yang dulu. Senang sekali melihatmu ada di sekolah ini, tapi saat kulihat kau sudah berubah dan bergabung ke The Celebs, aku agak khawatir. Tapi yang jelas, aku rela mati agar kau memperhatikanku. Aku lebih dari terkejut. Dia menyukaiku selama ini? Tiba-tiba Chelsea muncul. Kenapa selalu dia? Aku mengubah diriku supaya terlihat seperti dia. Bukankah kau bilang kau suka cewek kutu buku? Jadi kenapa bukan aku? Apa katanya? Chelsea suka dengan Eric? Jadi dia sungguh meniru penampilanku? Dan untuk alasan itu? Aku minta maaf Chelsea, tapi itu perasaanku. Aku tak percaya kau menolakku 2 kali demi kutu buku ini. Dan dia bahkan tak lagi terlihat seperti dirinya sendiri. Chelsea, ini bukanlah soal penampilan, ini soal siapa dirinya. Di tengah semua itu, aku akhirnya paham sesuatu. Tak apa aku jadi diriku sendiri. Aku tak perlu jadi yang lainnya. Aku sudah berganti sekolah dan mengubah diriku sendiri jadi norak demi kamu. Kau beruntung kali ini. Saat kulihat Chelsea berderap pergi, kusadari aku selalu merasa cemas dan gelisah kalau aku mengacau saat jalan bersama The Celebrities. Aku rindu momen membahagiakan dengan teman sejatiku di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Selama ini kukira telah kulewatkan semua kesenangan, tapi nyatanya tak kulewatkan apapun. Cara yang benar menikmati masa remaja indah adalah menghabiskan waktu bersama orang yang sungguh menghargaimu dan lakukan hal yang kau suka. Aku berterima kasih pada Eric lalu pergi. Ada hal penting yang harus kulakukan terlebih dahulu. Aku pulang dan perbaiki BB8ku, lalu membawanya ke rumah Barb. Maaf, Barb. Aku sangat menyesal, Barb. Aku begitu putus asa menjadi keren sampai kuabaikan apa yang sebenarnya penting. Aku merindukanmu dan persahabatan kita. Aku juga merindukanmu dan kulihat video memalukan itu dan hanya ingin pastikan kalau kau baik-baik saja. Setelah dipikir-pikir, aku akan memaafkanmu kalau kau berikan BB8mu. Tak mungkin, karena sedang kujual online untuk dapatkan uang untuk membayarmu. Kubawa ke sini supaya permohonan maafku lebih bermakna. Apa itu berhasil? Kami berdua berpelukan. Beberapa hari kemudian aku berusaha keras memperbaiki semuanya. Aku kembali ke image lamaku. Ya, dengan sedikit perkembangan. Tak bisa kubiarkan keterampilan kecantikanku terbuang sia-sia sekarang. Lalu kukeluarkan barang-barang cupuku. Aku muncul di klub robotika. Dan kali ini dengan percaya diri aku melangkah mendekat dan segera memperbaiki robot mereka. Kubilang aku bisa bantu. Jangan nilai buku dari sampulnya. Itu tugas The Celebrity. Lihatlah dirimu begitu bahagia dan tersenyum dengan kaum pecundang kutu bukumu. Ya, aku senang sementara kalian pernah berusaha dan gagal untuk jadi salah satu dari kami, ingat? Jadi kutu buku bukan hanya soal penampilan, tapi mengenai dalam diri. Oh ya, bagaimana konsernya? Kudengar tingkah fanatik kalian itu membuat kalian terusir. Kedengarannya seru. Chelsea dan The Celebrity terlihat sangat marah sembari mereka melenggang pergi. Tapi aku tak peduli karena akhirnya aku kembali ke tempatku yang seharusnya. Aku sedang tertidur lelap ketika gedoran keras membuatku tersentak bangun. Para polisi menerobos masuk dan langsung membekukku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Menjauhlah dariku. Apa kalian tahu siapa aku? Rebecca Darlington, Anda ditahan karena mencuri kalung pusaka Tuan Woodley Jones. Apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Mencuri? Apa? Tidak, aku tidak melakukannya. Lepaskan aku. Astaga, aku mendapat masalah besar saat itu. Oh, hai guys, aku Rebecca. Percaya atau tidak? Ini sebenarnya cerita hidupku yang aneh. Sebelum kita mulai, silakan like dan subscribe. Ayahku meninggal saat aku berusia 5 tahun, jadi ibu harus melangkah maju dan mengambil alih seluruh bisnis keluarga sendiri. Karena ibu orang paling perfeksionis yang ada di planet, tak hanya di bisnis, melainkan juga dalam keluarga. Serius, harus sesuai caranya atau tidak sama sekali. Aku benci hal ini dan selalu berusaha memberontak. Namun demikian, ibu selalu punya cara untuk merusak kesenanganku dan memaksaku untuk belajar bisnis. Membosankan. Tapi, untung bagiku, kakak laki-lakiku Kevin selalu mendukungku. Suatu pagi saat sarapan, ibu memberiku kejutan besar. Rebecca, aku sudah mengatur kencan untukmu dengan Brian, anak Woodley Jones. Kau harus pergi ke sana untuk makan malam dan bersikaplah sebaik mungkin. Mereka bergelimang harta, mereka memiliki separuh kota ini. Tak sudi, aku bukan pion ibu untuk memenangkan kesepakatan bisnis. Kalau kau mengabaikan perintahku, aku akan mengirimmu ke sekolah asrama jauh di Australia. Ibu tak akan lakukan itu. Jangan coba-coba, nak. Mungkin ibu bisa mengatur kencan ini pada kesempatan lain saat Rebecca sudah punya waktu untuk mencernanya. Kalau aku ingin saranmu, aku pasti sudah bertanya. Dia kakakku dan dia berhak berpendapat soal ini. Kakak adopsimu. Sudah waktunya dia tahu posisinya. Kevin terlihat begitu terluka tapi masih tersenyum untukku. Dia bagaikan malaikat sama seperti ibunya, Rosalie. Rosalie dulu bekerja di sini sebagai pelayan dan Kevin sering datang bermain denganku. Tapi kemudian dia tiba-tiba meninggal, meninggalkan Kevin sebatang kara di dunia ini. Jadi ibu mengadopsinya karena kasihan. Bagiku Kevin selama ini keluarga. Dan aku tak akan biarkan ibu memperlakukannya seperti itu. Bagaimana kalau ku buat ia merasakan balasan perbuatannya sendiri? Jadi ku ambil kartu uang ajaib ibu dan berbelanja besar-besaran. Ibu tak akan marah kalau kartunya kehilangan beberapa angka 0, ya kan? Sekarang mari bersiap untuk kencan itu. Tak
Tada! Aku terlihat gila ya kan? Rasakan itu, Bu. Tak mungkin si Brian ini mau kencan kedua. Kevin dengan baik menawarkan mengantarku ke kencanku. Dia memastikan padaku semua akan baik-baik saja, lalu memberikan padaku coklat untuk diberikan ke Brian. Oh, Kevin. Waktu menunjukkan pukul 9 malam saat aku berjalan memasuki aula pintu masuk rumah megah Woodley Jones. Rahang Brian menganga setelah melihat penampilan gilaku. Oh, tapi aku tak berhenti di sana. Pertama aku minta semua pelayan untuk meninggalkan kami sendiri, lalu membuatnya mual dengan tata krama mejaku dan membuat kagum dirinya dengan nafsu makanku yang rakus. Aku bahkan curi-curi makan coklat untuknya dan menyuapinya sambil bercanda. Setelah makan malam, ku minta dia mengajakku keliling rumah mewah itu. Tapi saat aku sudah sampai ruang perhiasan, kepalaku berputar-putar, lalu semuanya menjadi kabur dan aku pingsan. Keesokan paginya, aku sudah kembali ke rumah tak ingat apapun bagaimana caraku kembali. Kemudian para polisi ini datang dan menangkapku. Sekarang, aku di ruang interogasi dituduh mencuri kalung keluarga Woodley Jones. Rupanya itu cukup mahal dan sudah diwariskan secara turun-temurun selama 12 generasi. Kau ada di lokasi kejadian. Jika ingin membuktikan diri tak bersalah, kusarankan memberitahuku apa yang terjadi. Seperti kataku, aku pergi ke sana untuk makan malam, lalu pingsan dan entah bagaimana terbangun dengan polisi di mana-mana. Berhenti berbohong. Brianlah yang diberi obat tidur. Sementara waktu itu, Anda matikan listrik supaya tidak tertangkap CCTV. Lalu mencuri kalung, ya kan? Oke, Pak Polisi. Daniel ya, aku tahu kau berusaha memainkan peran polisi baik polisi jahat padaku. Jadi aku langsung saja, biarkan aku pergi dan akan kuminta ibuku membayarmu dengan baik. Kau mengenalnya kan, kepala keluarga konglomerat Darlington. Apa kau berusaha menyogok aparat hukum? Kau bisa mendapat 7 tahun penjara karena ini. Ditambah hukuman perampokan, bisa kupastikan itu tak akan kurang dari 10 tahun. 10 tahun? Aku tak bermaksud demikian, aku cuma panik. Aku ini kaya, oke? Aku punya segala yang kuinginkan. Aku tak akan ambil risiko mencuri sesuatu seperti itu. Kau menyuruh semua staf untuk pulang supaya tak ada yang menyanggah ceritamu. Bagaimana tepatnya kau pulang? Sudah aku bilang padamu aku pingsan. Yang ku tahu aku tak melakukan kesalahan apapun. Kau juga tak bisa temukan kalung itu di tempatku atau padaku. Kalau begitu kau tak ada bukti melawanku. Kalau begitu silakan nikmati tinggal di sel selama 24 jam. Yang selama itu akan kutemukan bukti yang kubutuhkan untuk memenjarakanmu untuk waktu yang sangat lama. Tunggu, tidak. Saya mohon percayalah padaku. Seseorang, siapapun, ini sangat tak adil. Aku hanya ingin pulang. Untungnya polisi itu tak bisa temukan bukti apapun dan harus membebaskanku. Akhirnya setelah 24 jam di balik jeruji besi yang dingin, dituduh secara tak adil, yang kubutuhkan sekarang adalah sambutan hangat dari ibu dan Kevin, dan mandi. Tapi yang kuterima adalah tamparan di wajah. Beraninya kau mencuri dari Woodley Jones. Sekarang mereka tak akan pernah berbisnis denganku lagi. Ibu, aku tak melakukannya. Kenapa tak ada seorang pun yang percaya padaku? Lihatlah dirimu sendiri. Sudahkah kau lakukan apapun yang berguna untuk keluarga ini? Yang kau lakukan hanya pesta, menghamburkan uang hasil jerih payahku, lalu berani menantangku? Kau bukan anak perempuanku. Keluarlah sekarang. Aku sangat terkejut dan terluka oleh kata-katanya. Ibuku sendiri tak mau mempercayaiku, jadi aku keluar. Tunggu saja, Bu. Akan kubuktikan padamu aku bukan pencuri. Dengan bantuan Kevin, ku sewa tempat tak terlalu jauh dari rumah, tapi itu jauh dari kemewahanku dulu. Jangan khawatir, setelah kubuktikan diriku tak bersalah, semuanya akan membaik. Sekarang aku hanya butuh mencari polisi bernama Daniel itu yang menangkapku. Dia pasti punya petunjuk pada kasus itu, ya kan? Tapi ketika aku sampai di kantor polisi, kulihat Daniel dibentak oleh atasannya. Kau bahkan tak bisa pecahkan kasus termudah sekalipun. Daniel, apa yang sudah merasukimu? Kamu keluar dari kasus ini. Jack sekarang dilimpahkan padamu. Serahkan pada saya, Pak. Saya tak akan mengecewakan Anda seperti orang tak kompeten. Ampun, si Jack itu benar-benar brengsek. Dan Daniel jelas terlihat murung dengan semua ini. Jadi kudekati dia dan menyarankan kami bekerja sama untuk menemukan biang keladinya dan menendang pantat Jack. Awalnya dia menolak karena rupanya seorang tersangka berpartisipasi pada investigasi bukanlah prosedur. Tenang, aku bukan ingin mengakses dokumen rahasia atau yang lainnya. Anggap saja ini seperti bekerja sama dengan tersangka. Jika kita bekerja sama, kau juga bisa memantauku untuk melihat apa benar aku pelakunya. Sama-sama menang. Bukan seperti itu. Aku sudah tak tangani kasus ini. Astaga, aku tak mengira kau menyerah begitu mudahnya. Sungguh berat menjadi profesional. Mungkin atasanmu tepat mengalih tugaskan kasus ini. Siapa kau untuk menilaiku? Kau masih menjadi tersangka utama di kasus ini dan aku mengawasimu, pencuri. Jadi apa itu artinya ya? Baiklah. Bingo. Pastinya tak ada tempat yang lebih baik untuk berburu petunjuk daripada lokasi kejadian ya kan? Tapi rumah mewah Brian dikunci dan ada petugas keamanan di mana-mana. Untung Daniel memberitahuku dia sudah mempelajari danah rumahnya. Dan tahu kalau satu-satunya cara menyusup tanpa ketahuan adalah lewat pintu ini. Ya kawan, kau tak salah dengar, pintu untuk anjing. Rintangannya tak bisa lebih mudah lagi ya? Diam sajalah. Kami menyelinap melewatinya dan sampai di dapur karyawan.
Gedung utama sudah disisir sepenuhnya karena disitulah kami tahu di mana tersangka utama berada. Ruang staf bukanlah titik fokus. Daniel masuk ke mode CSI, memeriksa area tersebut untuk mencari jejak kaki dan kuperhatikan dengan kagum. Dia menemukan jejak sepatu aneh yang bukan milik staf manapun, karena mereka diharuskan mengenakan sepatu seragam. Motif sepatu tipe ini jarang ditemukan. Ini bisa jadi petunjuk besar. Aku tak ingin dia mulai menuduhku lagi, jadi kugoyangkan kakiku lagi. Jelas itu bukan ukuran 39 kakiku yang mungil. Aku tak bilang apapun tentangmu. Ini jelas milik laki-laki dengan ukuran kaki 46. Apa itu komplotanmu? Apa dia Bigfoot atau semacamnya? Apa kau gila? Komplotan siapa? Dasar kau gila. Shh, apa kau berusaha membuat kita ketahuan? Ups, saat itu kami mendengar langkah kaki menuju arah kami. Sial, kita harus pergi. Satu-satunya jalan keluar yaitu lewat jendela ini. Lagi? Oh, dasar beban. Daniel meraih tanganku lalu kami berdua loncat melalui jendela. Wah, sepatunya tepat di wajahku. Aduh, singkirkan kaki kotormu dariku. Aku berusaha bangkit dan akhirnya kami ciuman. Ciuman pertamaku. Tunggu, suara apa itu? Aku berbalik dan melihat dua anjing besar menggeram ke arah kami. Kita lari di hitungan 3. Oke, 1. Lari saja. Kami berlari menuju jalan raya dan menyetor taksi, meninggalkan anjing-anjing ganas itu. Tanganmu, Maaf, itu karena anjing-anjing itu. Apakah dikejar anjing sedang tren? Beberapa malam lalu kulihat dua anjing yang sama persis mengejar pria lain di sepanjang jalan ini. Daniel langsung minta supir itu untuk menunjukkan padanya rekaman dashboardnya. Rekaman itu menunjukkan ada pria bertopeng bertubuh tinggi berpakaian serba hitam keluar dari rumah Brian. Aku menggigil saat melihatnya. Ada hal tak asing yang meresahkan. Hari berikutnya Daniel menyuruhku mendatangi paling tidak selusin toko sepatu yang berbeda, supaya dia bisa menanyai staf tentang jejak sol sepatu yang kami temukan semalam, tapi tak berhasil. Terik mulai menyengatku, jadi Daniel mengeluarkan payung ini. Manis sekali ya. Andai saja celah besar ini tak berada tepat di hadapanku. Saat makan siang, kulihat Daniel berkeringat kepanasan. Jadi ku ambil tisu untuk mengusapnya. Panas meningkat saat kami berdua begitu dekat. Tapi setelahnya dia malah makin berminyak. Kami berdua begitu mirip. Kemudian di hari itu kami tiba di toko sepatu kuno yang mengatakan kalau sepatu itu Leighton, merek yang membuat sepatu custom buatan tangan. Tunggu, aku sudah pernah dengar merek eksklusif ini sebelumnya. Tapi jika seseorang bisa membeli sepatu ini, kenapa dia harus pergi dan mencuri? Daniel sepertinya setuju dan investigasi pun buntu. Kenyataannya, aku punya kecurigaan sendiri tentang siapa pencuri sebenarnya. Jadi aku kembali ke tempat kejadian perkara untuk melihat apa aku bisa temukan bukti. Daniel bilang kalau pintu ini adalah satu-satunya jalur masuk lainnya. Jadi aku mencari di sekitar area ini dan melihat gelang yang berkilauan ini di semak-semak. Oh, aku tahu ini milik siapa. Jadi aku memintanya untuk menemuiku di sini. Aku menemukan gelangmu. Terima kasih banyak, kau tahu betapa pentingnya ini bagiku. Gelang ini kenang-kenangan dari ibuku. Dia memberiku ini sebelum ia meninggal. Kutemukan itu di rumah Brian. Malam saat kau antar aku ke tempat Brian, apa kau langsung pulang setelahnya? Ya, tentu. Aku menginvestigasi selama beberapa hari dan menemukan kalau pencurinya memakai sepatu Leighton ukuran 46. Aku memberi sepasang untuk hadiah ulang tahunmu. Pencuri itu juga teridentifikasi kamera dashboard seorang supir taksi sebagai pria sekitar 178 cm persis dengan postur tubuhmu. Dan sekarang gelang ini, kebetulan ini kian bertambah. Tapi aku tak bisa percaya, tidak tanpa penjelasanmu. Lagi pula, kau kakakku. Ya, itu aku. Tapi aku tak punya pilihan lain. Sebenarnya aku punya adik tiri dari ayahku. Dan dia sedang menjalani operasi. Aku sangat butuh uang itu untuk membayar tagihannya. Aku mungkin terlihat sukses di luar, tapi aku bekerja untuk ibumu tanpa dibayar. Jangan salah paham, aku berterima kasih atas semua yang telah beliau lakukan untukku. Dan aku tak bisa meminta lebih darinya, jadi aku mengambil risiko ini. Kenapa kau tak bilang padaku? Aku bisa membantumu. Kau selalu terlibat pertengkaran dengan ibumu. Jadi aku tak mau membebanimu lebih jauh. Dan kau sepertinya hanya butuh aku saat kau dalam masalah. Itu benar. Jika diingat kami jarang sekali bicara. Bahkan saat kami bicara, selalu aku yang mengeluh soal ibu padanya tanpa menyadari kalau ibu yang paling keras terhadapnya. Aku benci dengan apa yang dilakukan, tapi aku tahu dia hanya lakukan itu untuk selamatkan adiknya. Dan aku merasa bersalah karena aku dapatkan kasih sayang dan perhatian Kevin selama ini, dan adiknya tidak. Kevin, jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Hari berikutnya Daniel datang menemuiku dan memberitahuku kalau pihak kepolisian sudah menemukan bukti baru melawanku. Coklat yang kuberikan untuk Brian malam itu mengandung obat tidur. Semua terdengar mencurigakan bagiku dan mungkin bisa mengubah arah investigasiku. Apa kau menginvestigasiku sekarang? Tidak, besar kemungkinannya kalau pelaku aslinya ingin menargetkanmu. Aku butuh kerjasamamu. Kita harus cepat sebelum mereka menyalahkan semua padamu. Siapa yang membantumu menyiapkan hadiah hari itu? Tak seorang pun, aku membelinya di toko. Aku merasa bersalah membohongi Daniel, tapi aku tak bisa biarkan Kevin jatuh karenanya. Tidak di saat adiknya membutuhkannya. Sudah waktunya bagiku mengakhiri semua rangkaian peristiwa yang memprihatinkan ini. Aku pergi ke kantor polisi dan mengaku mencuri kalung itu. Mereka menangkapku, dan tepat di saat itu, Daniel masuk dengan terkejut.
Rebecca, apa yang kamu lakukan di sini? Biarkan dia pergi. Apa yang kamu lakukan? Kita tidak bisa menangkapnya tanpa bukti. Daniel, tak apa-apa. Saya sudah mengaku. Apa? Jangan bicara omong kosong. Aku masih bersikeras melakukannya. Jadi dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka menangkapku. Rebecca, semuanya tidak sesederhana itu. Aku akan mengklarifikasi ini. Daniel, benar. Persidangan hari ini sangat tidak biasa. Jack dengan cerdik menukar bukti yang memberatkan Kevin menjadi bukti yang memberatkanku. Bukan hanya cetakan sepatuku yang dipalsukan di dapur. Bahkan video yang diberikan pun sama. Apalagi kalung itu kemudian ditemukan di kamar tidur Nona Rebecca Darlington. Kalung itu tidak pernah ada di sana. Aku hendak angkat bicara untuk menjelaskan tetapi disela oleh bajingan ini. Hakim hendak menjatuhiku hukuman saat Daniel menendang pintu dan menerobos masuk. Hentikan, Yang Mulia. Saya percaya semua bukti yang dihadirkan pada Anda dipalsukan olehnya. Seluruh persidangan tersentak kaget. Ternyata atasan Daniel sudah mencurigai Jack itu musuh dalam selimut. Jadi sebenarnya dia ingin pergunakan kesempatan ini untuk mengungkapnya. Dia pura-pura mendepak Daniel keluar dari kasus itu dan menunjuk Jack saja untuk memancingnya masuk perangkap. Seperti yang sudah diduga, setelah kuakui kejahatan itu, Daniel mengikuti Jack dan melihatnya menerima sogokan dari Kevin. Bayaran yang bagus, akan kupalsukan buktinya. Rebecca akan jatuh karenanya. Jangan mengacau, sudah cukup sulit untuk membuat anak manja itu menanggung kesalahanku. Dia mempermainkanku? Jadi tak ada saudara tiri yang sedang berada di rumah sakit? Jangan melihatku seperti itu. Ibu kandungku meninggal hanya karena ibumu, Dawn Darlington. Wanita itu terang-terangan menuduhnya mencuri. Ibu sangat terpukul hingga mengalami serangan jantung dan meninggal. Dawn hanya mengadopsiku karena merasa bersalah dan dia memperlakukanku seperti sampah, membuatku lakukan banyak hal untukmu. Jadi kuputuskan untuk balas dendam, menunjukkan ke mereka bagaimana dituduh akan sesuatu bisa menghancurkan hidup. Tapi lihatlah kemana pembalasan itu membawanya. Dia menjadi monster, dan aku sungguh bertanya-tanya apa itu sepadan? Akhirnya baik Jack dan Kevin masuk penjara. Sayangnya tanpa Kevin sebagai personel kunci untuk membantu bisnis keluarga, bisnis mengalami kekacauan. Jadi kutawarkan bantuan pada ibu soal itu. Kau mau melakukannya? Setelah semua yang kulakukan padamu? Kita keluarga. Aku juga merasa bersalah karena meremehkan ibu dan apa yang telah ibu berikan padaku. Aku sangat malu atas bagaimana aku memperlakukanmu. Aku bersikap dingin, mengatur dan tak adil, baik padamu dan Kevin. Ini salahku dia melawan kita dan berusaha balas dendam. Ibu, pasti berat bagi ibu menjalankan bisnis dan merawatku dan Kevin, terutama tanpa ayah. Aku memaafkan ibu dan hanya ingin melupakannya lalu mulai dari awal lagi. Sekarang tinggal satu orang lagi untuk menebus kesalahan. Rebecca, aku tak mengira kau akan mau menemuiku lagi. Tidak, aku sangat marah. Tapi kemudian aku sadar kalau bersikap seperti itu tak akan membawaku kemana-mana. Memaafkan orang lain berarti memaafkan dan membebaskan diri kita sendiri. Aku berjalan keluar dari penjara merasa jauh lebih positif mengenai semua itu. Dan melihat Daniel sedang menungguku. Menurutku kita bisa jadi tim yang baik. Bagaimana kalau menjadi partnerku? Partner? Untuk tujuan investigasi atau untuk menjalani hidup? Hey, aku Lydia. Hutan mempesona ini kelihatan nyata, namun lebih baik lagi, ini adalah VR. Dan kalian sedang melihat penciptanya. Inilah alam dalam bentuknya yang paling sempurna, tidak tercemar, rumah bagi banyak makhluk luar. Itu sebenarnya avatar temanku. Salah satunya adalah Laila. Sahabatku, satu-satunya sahabatku dalam dunia nyata. Semua anak-anak mengira aku aneh karena obsesiku terhadap tanaman dan alam. Lalu aku bertemu Laila yang juga seorang pencinta alam. Aku langsung tahu bahwa dia dan aku akan menjadi teman baik. Kami menyukai semua hal aneh yang sama, seperti acar bawang putih dan menanam paprika untuk membuat semprotan merica. Kami pada dasarnya tidak dapat dipisahkan, dan dengan Laila di sisiku, aku tidak lagi peduli dengan apa yang dikatakan anak-anak lain. Namun duniaku tiba-tiba terbalik ketika Laila lulus SMA dan harus pindah ke perguruan tinggi. Mengucapkan selamat tinggal membuatku sedih dan juga takut. Laila satu-satunya temanku dan aku akan merasa hilang arah tanpa dia. Jadi dia mendapat ide untuk menggunakan VR untuk menemaniku. Tanpa kusadari, hal itu benar-benar mengubah hidupku. VR membuka dunia baru bagiku, memberiku alat untuk membangun tanah impianku, tempat di mana aku dan Laila dapat berkumpul dan menjelajahi alam seperti dulu. Tak lama kemudian, aku segera memahami VR dan menjadi pemain terkenal dalam game tersebut. Tak lama kemudian, hidupku lebih bersifat virtual daripada kenyataan. Tiba-tiba semuanya menjadi hitam. Aku melepas headset VR dan ibu serta ayah berdiri di depan pintu. Kenapa kamu masih di sini? Demi Tuhan, ini tengah hari sekolah. Kamu sudah terkubur dalam permainan itu sejak tahun pertamamu. Cukup sudah. Apa kamu tahu? Kita terlalu memanjakannya. Kamu harus masuk perguruan tinggi pada akhir tahun ajaran, atau kami akan mengusirmu dari rumah ini. Lalu bagaimana aku bisa memainkan VR? Kalian tahu ini hidupku. Bukan masalahku, kamu sudah berusia 18 tahun. Inilah waktunya bagimu untuk tumbuh dan menghadapi kenyataan. Bu, aku bersama ayahmu dalam hal ini. Sekarang cepatlah berangkat ke sekolah. Kemudian aku menghubungi Laila untuk meminta bantuan. Kenapa nggak daftar ke kampusku?
Hah, sepertinya itu ide yang bagus. Aku akan bertemu langsung denganmu lagi. Benar, kamu akan berada di luar jangkauan orang tuamu dan ini sekolah yang mudah untuk dimasuki. Mereka hanya butuh transkrip nilai SMA, gampang. Oke, jangan katakan lagi. Daftarkan aku. Bulan-bulan berlalu dan akhirnya tibalah hari penerimaan perguruan tinggi. Guys, ini penuh sesak sekali di mana aku dapat menemukan taman sekolah. Itu dia. Tapi di mana Laila? Hanya ada anak laki-laki duduk sambil membaca buku. Dia benar-benar bersinar di bawah sinar matahari. Dia tiba-tiba mendongak dan mata kami bertemu. Ah, itu sangat canggung. Lydia, ya ampun, aku sangat senang kamu ada di sini. Akhirnya kita ketemu lagi setelah 2 tahun. Laila, aku juga merindukanmu. Kamu terlihat berbeda. Gadis yang berdiri di depanku benar-benar berdandan dari atas sampai ujung kaki. Apa yang terjadi dengannya? Oh, aku menemukan gayaku sejak aku tiba di sini. Jangan khawatir, aku akan membantumu dengan gayamu juga. Tapi aku suka gayaku. Ngomong-ngomong, jurusan apa yang kamu ambil? Aku belum memutuskan. Lebih baik cepat, sekolah kita punya aturan. Untuk tinggal di sini, kamu harus memilih jurusan dalam minggu pertama. Tapi bukan masalah besar ke jurusanku saja. Rumah kaca. Aku ketua kelas sekarang. Ayo, aku akan mengajakmu berkeliling. Kemudian Laila membawaku ke infrastruktur departemennya, dan aku sangat terkesan. Itu dilengkapi dengan eksperimen dan teknologi modern serta tanaman eksotik. Saat itu sekelompok siswa melewatiku dan berkumpul di sekitar Laila. Dia memperkenalkan mereka sebagai teman barunya, tapi mereka hanya memberiku screening dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu langsung mengabaikanku. Tidak sopan. Terserahlah, aku butuh waktu VR sendirian. Aku memakai headset dan melakukan beberapa gerakan tinju, tapi secara tidak sengaja menjatuhkan sesuatu di kehidupan nyata. Laila, kenapa temanmu memakai VR dan merusak barang-barang kita? Jangan bilang padaku dia dari VR. Tidak. Dia hanya menggunakan VR karena dia punya social anxiety. Aku akan bicara dengannya. Lydia, dengar. Jika kamu ingin menjadi jurusan rumah kaca, kamu harus sedikit menghentikan VR. Kamu tidak boleh membawa headset kemana-mana di kampus, oke? Dengan bingung aku menggaruk kepalaku. Bukankah dia juga selalu bermain VR denganku? Setelah itu aku masuk ke kamar asramaku dan menemukan seorang gadis sedang bermain balap motor VR favoritku sambil mengendarai hoverboardnya. Dia bagus, tapi akulah bos permainan ini. Seketika aku mengikuti perlombaan dan dengan cepat melewatinya. Tapi kawan, gadis ini galak. Kami akhirnya mencapai garis finish di waktu yang bersamaan. Wow, itu luar biasa. Ngomong-ngomong, aku Lydia. Ini hari pertamaku dan aku ditempatkan di kamar ini. Kamu teman sekamarku? Iya, aku Kristen. Ketua kelas Departemen VR. Sepertinya kamu sangat mengenal VR. Sudah berapa lama kamu bermain? Aku masih baru memulainya 2 tahun yang lalu. Wow, kamu keren. Ingin bergabung dengan departemen kami? Keesokan harinya, Christine mengajakku berkeliling di departemen VR yang penuh dengan teknologi baru. Wow, ini keren sekali! Setiap minggunya kami mengadakan pameran teknologi VR baru, dan banyaknya kami berinteraksi di VR. Tidak perlu obrolan kehidupan nyata yang canggung. Selain itu, departemen kami juga mengikuti kompetisi kreativitas tahunan sekolah untuk mendapatkan hadiah besar sebesar $10.000 yang dapat kami gunakan untuk mengembangkan teknologi VR yang lebih modern. Wah, tempat ini adalah surga. Bayangkan saja bermain VR sepanjang hari setiap hari. Astaga, apa bisa? Soccer shot in hands? Aku segera bergabung dalam permainan dan memberikan tendangan besar, mencetak gol. Tunggu, apa aku memecahkan potnya lagi? Aku melepas headsetku dan melihat seorang pria meringkuk kesakitan. Ya Tuhan, aku minta maaf. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Wajahnya tampak sangat familiar. Oh, aku ingat kamu di taman sekolah beberapa hari yang lalu. Ya, itu aku. Aku Marshall. Mempertimbangkan masuk VR? Ya, aku Lydia. Lydia, menurutku kamu akan suka di sini. Tiba-tiba aku merasakan wajahku memanas ketika aku terselamatkan oleh panggilan telepon dari Laila. Aku segera minta diri dan langsung berlari ke arahnya. Hei, aku sudah mencarimu kemana-mana. Ada pesta penyambutan malam ini dan kamu harus ikut. Tidak ada pesta. Oh, ayolah, aku akan memperkenalkanmu pada kelompok penelitian kami. Tahu ada kompetisi kreativitas antar departemen? Rumah kaca ada di dalamnya untuk memenangkannya. Tapi, tidak ada tapi. Sekarang, ayo bersiap-siap. Di pesta, Lela menyeretku ke tempat anak-anak rumah kaca berkumpul, tapi mereka masih memelototiku. Seharusnya aku pergi saja, tetapi dalam perjalanan keluar, aku bertemu Marshall. Hei Lydia, aku mencarimu. Kamu menjatuhkan sapu tangan ini di departemen VR. Itu dari nenekmu kan? Ya Tuhan, terima kasih. Tapi, kok kamu tahu itu punya nenekku? Aku hanya menebak. Aku melihat inisialmu di sana. Hei, mundurlah kalian penggila VR. Berhenti bicara dengan anggota baru kami. Apa kamu yakin? Pagi ini dia tampak sangat menyukai semua alat dan gadget kami. Apa yang kamu bicarakan? Lydia, jelaskan ini. Apa yang perlu dijelaskan? Otak kacangmu tidak bisa membaca yang tersirat ya? Laila menerjang Christine dan terjadi perkelahian di antara mereka. Itu sebabnya aku tidak cocok dalam pertemuan sosial. Hei, mau keluar dari sini? Ya, tolong. Marshall menjelaskan bahwa ada perselisihan antara departemen VR dan rumah kaca. Mereka bersaing ketat dalam banyak hal, terutama kompetisi beasiswa. Namun terkadang keduanya bertindak terlalu jauh. Rumah kaca menempatkan serangga di ruang fasilitas VR yang merusak semua kabelnya. Untuk membalasnya, VR mengacaukan sistem air di rumah kaca.
yang menyebabkan pemadaman air dan membunuh puluhan tanaman. Dan tentu saja Presiden, Layla, dan Christine selalu bertengkar satu sama lain. Astaga, aku berencana memilih VR sebagai jurusanku, tapi itu berarti mengubah diriku menjadi musuhnya. Apa yang harus aku lakukan? Aku mencoba kembali ke VR untuk mengalihkan pikiranku, tapi aku sulit berkonsentrasi. Lydia, kenapa kepalamu terjebak di awan? Aku sudah berpikir, aku ingin berada di departemen VR. Rumah kaca itu bagus, tapi aku tidak yakin itu cocok untukku. Aku hanya tidak ingin kita menjadi musuh. Tidak apa-apa, kita tetap berteman. Apapun keputusanmu, ikuti saja apa kata hatimu. Oh, dia menempatkanku di atas semua persaingannya. Lagi pula, dia tidak banyak berubah. Keesokan paginya, aku pergi melamar ke departemen VR, lalu melihat Layla. Hei Layla, aku membuat keputusan, aku melamar ke departemen VR. Apa? Kamu tidak mungkin serius. Memilih VR berarti kamu membuang impianmu dan hidup dalam fantasi yang tidak nyata. Tidak nyata? Ini lebih nyata daripada hal gadis keren dengan teman-teman seksi yang kamu alami. Dan kenapa kamu menyuruhku mengikuti kata hatiku? Kalau jelas-jelas menentangnya. Aku bilang begitu padamu? Aku menganggukkan kepalaku, bingung. Aku mungkin lidahku terpeleset atau semacamnya, tapi coba pikirkan lagi. Ada yang tidak beres. Aku bersumpah dia benar-benar terlihat tulus kemarin. Sehari kemudian aku kembali ke kamar asramaku hanya untuk menemukan headsetku retak dan tidak bisa dinyalakan. Siapa yang melakukan ini? Panik, aku hanya memikirkan satu orang yang dapat membantu aku memperbaikinya sekarang, Marshall. Perlu waktu beberapa hari untuk memperbaikinya. Oh tidak, aku tidak bisa melewatkan satu hari pun tanpa VR. Aku pikir kamu pasti bisa menemukan sesuatu untuk dilakukan. Seperti apa? Kamu boleh main ke sini. Sial, orang ini kurang ajar. Tiba-tiba telepon Marshall berdering, dan dia minta diri beberapa menit. Aku melihat sekeliling kamar dan melihat dua headset VR di atas meja. Mungkin Marshall tidak akan repot jika aku meminjam satu set cadangan, bukan? Saat dinyalakan, hutanku sendiri muncul di depanku. Apakah dia mengikutiku? Aku mengklik profilnya untuk melihat. Dia login sebagai Layla? Temanku Layla? Jadi Layla yang aku ajak bicara bukanlah Layla asli, tapi Marshall? Sudah berapa lama hal ini berlangsung? Dan apakah Marshall mengenalku sejak awal? Lydia? Aku melepas headset dan melihat Marshall berdiri di sana tertegun. Apa ini? Jelaskan padaku sekarang. Semuanya bermula ketika drone mahal milik departemenku tersangkut di atap gedung rumah kaca. Layla di atas sana, jadi aku minta dia mengembalikannya. Dia hanya setuju dengan satu syarat bahwa aku harus menggunakan akun VR-nya untuk bermain denganmu, tanpa memberitahumu hal itu. Awalnya aku melakukannya sebagai bagian dari kesepakatan, tapi menurutku kamu gadis paling lucu, paling pintar, dan paling kreatif, dan mau tak mau aku terus menghabiskan waktu bersamamu. Maksudmu sepanjang tahun ini aku berbicara dengan seseorang yang kukira adalah sahabatku. Tapi sebenarnya itu hanya laki-laki biasa, dan kamu berani terus berbohong padaku? Marshall, berikan VR-ku dan berhentilah berada di sekitar Lydia atau dia akan mengetahuinya. Dia sudah tahu. Lydia, aku bisa menjelaskan. Apakah itu karena persaingan bodoh antara rumah kaca dan VR? Apa yang begitu penting tentang hal itu sehingga kamu harus berbohong dengan teman terbaikmu? Kamu telah berubah, Layla, dan menurutku kamu bukan temanku lagi. Aku bergegas pergi, menahan air mata. Aku tidak dapat melihat keduanya lagi. Saat aku kembali ke asramaku, Christine sudah ada di sana. Aku bertanya kepadanya tentang headset VR-ku. Aku sebenarnya melihat Layla itu di sekitar kamar kami tadi. Dia pasti melakukannya. Itu adalah langkah rendah, Layla. Tapi aku terlalu muak dengannya, bahkan untuk marah. Departemen rumah kaca mungkin mencoba menyabotase kita lagi. Sekarang, ini adalah perang. Aku akan mengumpulkan semua orang sehingga kita dapat merencanakan serangan balik. Terserahlah. Persaingan ini sungguh konyol. Pada hari pertama aku bebas dari VR, aku adalah satu-satunya orang di kelasku yang tidak memiliki headset. Bahkan para profesor terlibat melalui VR. Yang bisa kulakukan hanyalah duduk dan menatap orang-orang yang mengingatkanku pada hari-hari sepi sebelum Layla datang ke dalam hidupku. Beberapa hari berikutnya terus berulang hingga suatu hari badanku mulai panas dan kepalaku berdengung seperti dipenuhi lebah. Profesor, aku merasa tidak enak badan. Aku harus kembali ke asramaku. Tapi dia tidak bergeming sedikit pun. Tidak ada yang bergeming kecuali orang ini. Hei, butuh aspirin? Dia mengulurkan tangannya tetapi tidak ada apa-apa di sana. Pil virtual? Serius? Tidak, itu tidak bekerja. Bung, sayang sekali. Aku mencoba bangun, tetapi tubuhku menjadi berat dan lemah. Aku terus memanggil Christine ke seberang ruangan, tapi tidak ada gunanya. Andai saja Layla ada di sini untuk membantuku saat ini. Tidak, Lydia, kamu bisa melakukannya sendiri. Aku bersandar di dinding untuk menopang diriku perlahan-lahan berjalan kembali ke asrama. Aku sangat dekat, tetapi lututku gemetar dan aku pingsan. Saat itu seseorang datang untuk menopangku dan menggendongku. Aku terbangun dengan sakit kepala yang parah dan melihat Marshall mendinginkannya dengan handuk basah. Hei, kamu sudah bangun. Ini, makanlah sup dan juga minum obatnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk mengembalikan VR milikmu, tapi malah melihatmu pingsan. Lalu aku membantumu ke tempat tidur. Aku tahu kamu tidak ingin berbicara denganku saat ini, tapi itu mendesak, jadi... Terima kasih, Marshall.
Aku melemparkan diriku ke pelukannya dan menangis. Aku pikir tidak ada yang akan membantuku. Dia melingkarkan miliknya di sekelilingku dan aku akhirnya merasa aman. Keesokan harinya, terima kasih kepada Marshall, aku merasa jauh lebih baik sehingga aku menonton kontes kreativitas departemen. Rumah kaca menampilkan spesies tanaman baru mereka dan menempatkan skor tertinggi sejauh ini. VR sebaliknya tidak seberuntung itu. Pengembangan terbaru kami dalam headset meledak. Christine tidak menerimanya dengan baik. Aku mencoba menghiburnya, tapi dia mengabaikanku dan pergi begitu saja. Tiba-tiba, Laila berlari ke arahku dan menarikku ke pojok. Lydia, aku hanya ingin minta maaf. Sejak aku tiba di sini, aku menjadi pusat perhatian di departemen VR. Dan aku begitu sibuk dengan hal itu, aku harus berhenti bermain VR denganmu. Aku tidak tahu, Laila, kenapa kamu tidak memberitahuku saja? Aku tidak ingin kamu sendirian, kamu selalu online, jadi menurutku kamu tidak punya teman di rumah. Itu benar, ini mungkin terdengar konyol. Tapi baru sekarang aku menyadari bahwa VR bukanlah segalanya. Tak ada realitas virtual yang dapat menggantikan dunia nyata. Dan persahabatan sejati melewati berbagai pasang surut. Namun tetap bertahan sama seperti kita berdua. Aku senang kamu menyadarinya. Dan aku hanya ingin memberitahumu, apapun departemen yang kamu pilih, aku akan mendukungmu. Tanpa syarat. Terima kasih. Tapi hey, kenapa kamu merusak headset VR-ku? VR-mu? Tidak, aku tidak melakukannya. Aku bersumpah. Lalu kenapa Christine menyalahkanmu? Aku berlari ke asramaku untuk menemui Christine, tapi dia tidak ada di sana, dan dia tidak kembali sepanjang sisa malam itu. Ketika aku masuk kelas keesokan harinya, aku memakai headset dan mendapati anggota departemen lain memarahiku, menyebutku pembohong dan pengkhianat. Entah kenapa, fotoku dan Laila berbincang kemarin terpampang di dunia maya. Berani sekali kamu kembali ke sini. Kami sudah tahu departemen rumah kaca menggunakanmu untuk memata-matai kami. Kaulah yang mengacaukan penemuan kami di kontes departemen. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu bisa meledak? Mereka mulai mencemooh dan mengelilingiku, jadi aku lari menyelamatkan diri. Hingga sebuah tangan meraih tanganku. Kamu benar-benar bisa berlari, tahu? Ah, ya, setidaknya bukan hanya aku saja yang hampir berlari. Kami berhasil mencapai pintu masuk gedung, tepat ketika para siswa rumah kaca menyeret Christine ke arah kami. Dan para siswa VR menyusul kami. Laila, apa yang terjadi? Kami memergoki gadis ini sedang menyalakan api di laboratorium rumah kaca kami dengan hoverboardnya. Lalu mencoba melarikan diri. Apa? Kenapa kamu ingin melakukan itu? Itu tidak sengaja, oke? Kalau begitu beritahu kami yang sebenarnya sekarang. Baiklah, jadi sehari sebelum kompetisi departemen, aku diam-diam melakukan penyesuaian pada model VR. Tapi entah kenapa itu menyebabkan kesalahan dan akhirnya kami kehilangan hadiahnya. Aku sangat marah sehingga aku memutuskan untuk melampiaskannya pada kelompok rumah kaca ini. Tadi malam aku menyelinap ke labmu mencoba mengambil semua penelitianmu. Namun tiba-tiba hoverboardku kepanasan dan meledak sehingga menyebabkan api menyebar kemana-mana. Aku ketakutan dan pergi dan kalian tahu sisanya. Ya, terima kasih. Lab kami terbakar habis. Kamu beruntung tidak ada yang terluka. Dan kamu berani menyalahkan Lydia karena kalah dalam kontes. Aku harus melakukannya, jika tidak seluruh departemen akan mengawasiku. Oh, bukan hanya departemen VR. Sekarang semua orang marah pada penyihir manipulatif gila ini. Bagaimana dengan headset VR-ku? Apakah kamu juga merusaknya? Ya, itu hanya sedikit trik agar kamu dan Laila bertengkar. Bagaimanapun, kamu memang anggota departemen VR. Itu berarti jangan berteman dengan rumah kaca. Benar kan, teman-teman? Teman-teman? Kali ini kamu sudah keterlaluan, Christine. Dan persaingan ini sungguh konyol. Lihat apa dampaknya. Para siswa VR sangat setuju. Mereka segera memilih untuk menurunkan Christine dari peran ketua kelasnya sebelum menyerahkannya ke bagian administrasi. Mereka minta maaf atas nama Christine dan menawarkan bantuan pada rumah kaca untuk membangun kembali lab mereka. Tentu saja Leila dan departemen rumah kaca setuju. Ini tampak seperti awal dari kemitraan yang indah. Dalam beberapa bulan, bekerja sama dengan departemen VR, rumah kaca direnovasi dan diperbaiki sepenuhnya. Tidak ada lagi yang peduli untuk menyebutkan perseteruan antara dua departemen. Dan coba tebak, aku sudah melamar jurusan kedua di Rumah Hijau. Mengambil jurusan ganda memang sulit, tapi aku mendapat dukungan dari Laila dan Marshall serta teman-teman kami di kedua departemen. Ngomong-ngomong tentang Marshall, dia ingin membawaku ke suatu tempat yang spesial di dunia nyata. Dia menutup mataku dan membawaku ke sana. Sekarang bisa lihat. Aku bersumpah aku berada di dunia VR. Tapi ternyata tidak. Aku bisa merasakan dan mencium aroma bunga, rumput lembut, dan tangan hangat Marshall yang memegang tanganku. Lydia, aku sudah lama ingin memberitahumu hal ini. Aku tidak ingin menjadi teman virtualmu atau bahkan teman di kehidupan nyata. Aku ingin lebih, jadi apa kamu mau jadi pacarku? Apakah kamu bercanda? Ya, ya, ya. Kenapa ada lubang di sini? Apa mungkin ini ulah semut-semut? Bagaimana kalau mereka diam-diam merencanakan serangan terhadap manusia? Apa yang akan terjadi pada Big Mac? Elaine, apakah menatap lubang itu bisa membantumu menghitung volume bola? Ini pelajaran apa sih? Apakah kamu sungguh-sungguh memperhatikan? Bapak gimana? Kalau iya, Bapak pasti tahu jawabannya. Maaf? Oh, tunggu. Tidak, aku masih tidak tahu. Maaf, tadi Bapak bilang apa? Ini akan ada di ujian. Kamu harus fokus kalau kamu. Oh,
Ini pelajaran bahasa Jepang. Duh, Sudah cukup, kita ke kantor kepala sekolah sekarang juga. dan begitulah rutinitas hidup SMA-ku. Hai, namaku Elaine dan aku sudah hidup dengan ADHD sejak, entahlah. Tapi tentu saja, ADHD itu berbeda pada setiap orang. Bagiku, aku hanya perlu memastikan aku minum obatku. Tunggu, di mana akte kelahiranku? Pokoknya pastikan klik suka dan langganan sebelum aku melanjutkan. Tepat setelah kunjungan ke kantor kepala sekolah, aku berjalan menyusuri koridor ketika seorang cowok tampan dengan sengaja menabrakku, menjatuhkan tasku. Apa itu dinosaurus? Memang kamu anak TK? Hahaha. Hei, itu mainan gelisahku, kembalikan. Eits, siapa cepat dia dapat. Siapa yang berani mengganggu temanku? Itu Queen, si ratu pemarah. Lari! Kedua cowok itu langsung kabur menyelamatkan diri. Saat itu, Skylar dan pacar barunya juga menghampiri. Bukankah dia si aneh dari kelas matematika? Jangan bilang kamu berteman dengannya. Ya, memang. Kamu hanya bisa memilih satu, dia atau aku. Bagaimana kalau aku putuskan kamu saja? Pergi sana. Dan inilah gadis-gadisku. Kami sudah bersahabat sejak lama dan selalu saling mendukung. Aku sering lupa membawa barang-barangku dan Queen selalu memastikan aku membawa semuanya sebelum beranjak dari manapun. Sedangkan Skylar selalu menjagaku setiap kali aku tertidur di kelas. Kamu tahu aku tidak bisa tidur di malam hari karena sibuk memikirkan rencana semut-semut itu menghancurkan bumi. Mungkin merekalah yang memusnahkan dinosaurus raksasa? Tunggu, sampai di mana aku? Entahlah, putar saja videonya sendiri. Hari Valentine segera tiba. Meskipun Skylar baru saja putus dengan pacarnya, dia sudah mendapat banyak hadiah dari cowok-cowok lain. Begitu juga dengan Queen. Gadis-gadisku memang cantik banget. Bagaimana denganmu, Elaine? Belum ada tahun ini? Tidak, aku tidak peduli. Kalianlah yang aku butuhkan. Bagaimana kalau kamu mendekati seseorang? Ada cowok yang kamu suka? Ngomong-ngomong soal mendekati, kapan kamu akan bilang ke Kramer kalau kamu suka banget sama dia? Itu benar. Coba hari ini, Queen. Aku tidak peduli. Aku bisa mendapatkan cowok mana saja kalau aku mau. Baiklah, terserah kamu, sis. Sore itu kami sedang berjalan ketika mendengar pengumuman dari stasiun radio sekolah. Selamat sore semuanya, ini Malcolm dari iHeartRadio. Hari ini kami punya permintaan khusus dari seorang anonim. Disampaikan untuk Elaine Miller. Aku suka caramu menatap lubang di meja hari itu di kelas matematika. Itu sangat lucu. Aku berharap bisa menjadi lubang itu. Selamat Hari Valentine. Ada yang naksir kamu, Elaine. Kamu punya pengagum rahasia. Lihat, ada yang menyukaimu apa adanya. Tetaplah jadi dirimu sendiri. Aku penasaran siapa ini. OMG, aku harus mencari tahu. Tapi bukannya kamu bilang kamu tidak peduli? Itu benar, tapi sekarang permainannya sudah berubah. Memang itu siapa? Dia bilang kelas matematika, jadi dia pasti mengikuti kelas yang sama dengan kita. Itu dia. Kita hanya perlu daftar hadir dari kantor Pak Wilson. Tapi kita tidak bisa masuk sana. Pernah dengar Mission Impossible? Teman-teman, waktunya beraksi. Setelah kelas, kami menunggu Pak Wilson meninggalkan kantornya. Lalu, seperti halnya Totally Spies, kami merangkak di lantai. Berhasil menghindari pandangan mata petugas keamanan. Dan berhasil bersembunyi di salah satu guru yang lewat. Lalu diam-diam terus maju menuju kantor Pak Wilson. Wah, lihat! Mereka punya Cheetos Flaming Hot sekarang. Elaine! Setelah kami mendapatkan daftarnya, aku segera mengirim pesan ke banyak orang untuk mengujinya dan menunggu dengan cemas. Namun beberapa orang membalas dengan menyebut aku gila. Yang lain melaporkanku ke Instagram. Aku bahkan mendapat kunjungan dari polisi karena mereka mengira aku adalah perusuh yang mengganggu orang lewat DM. Setelah mereka pergi, aku segera melakukan panggilan video dengan para gadis. Dari daftar itu masih ada Malcolm yang belum kamu kirimi pesan. Bukankah dia bekerja di stasiun radio bersamamu, Skylar? Iya, kami bekerja sama, tapi tidak mungkin dia. Dia nggak pernah nanyain Elaine sebelumnya. Siapa yang tahu? Kamu kan tidak bekerja di stasiun radio hari ini. Aku yakin itu dia, Elaine. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa mengirim pesan di Instagram lagi. Bagaimana kalau tulis surat? Kamu tahu, cara lama. Jadi aku menyiapkan surat cinta untuk Malcolm dan bahkan mendesain amplop lucu untuknya. Tapi aku terlalu asik mendesain amplop sampai lupa tentang suratnya. Ketika akhirnya ingat surat itu, aku berjalan kembali untuk mengambilnya. Tapi tentu saja otak ADHD-ku harus mengacaukannya lagi. Baru keesokan harinya ketika Queen dan Skylar datang dan aku tidak bisa menemukan amplop itu dimanapun, aku baru sadar aku telah mengirim resep ADHD-ku ke Malcolm, bukan suratnya. Kami segera pergi ke rumah Malcolm, tepat saat tukang pos mengantarkan amplop resep di depan rumahnya. Melihat Malcolm berjalan keluar, aku dengan panik berlari ke sisi lain jalan dan mulai melakukan tarian paling gila untuk menarik perhatian Malcolm. Tiba-tiba aku tersandung dan jatuh tersungkur. Malcolm segera membantuku bangun dan membawaku masuk ke rumahnya. Kami berbincang sedikit saat Malcolm merawat lenganku. Elaine kan? Kita ada di beberapa kelas yang sama. Benarkah? Ya, kamu selalu duduk di dekat Queen dan Skylar kan? Aku pernah melihatmu tertidur di kelas. Kurasa begitu. Dengar Malcolm, apa kamu yang memberikan pesan di radio?
Oh, pengakuan itu. Ya, itu bukan aku. Aku bukan pengagum rahasiamu. Tapi itu tidak berarti aku tidak punya kesempatan, kan? Skylar banyak bercerita tentangmu dan aku selalu ingin mengobrol langsung denganmu. Ngomong-ngomong soal Skylar, malam ini adalah malam para gadis. Dah, dan terima kasih. Aku akhirnya berhasil menenangkan hatiku yang hiperaktif saat kembali ke kamarku. Apakah Malcolm pengagum rahasia itu? Bukan dia, sangat memalukan. Lihat, sudah aku bilang, kami cukup dekat. Dia pasti sudah memberitahuku, tapi sepertinya dia suka padaku. Benarkah? Aku melihat caranya membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tidak mungkin. Ayo fokus menemukan pengagum rahasiamu yang sebenarnya. Tapi itu bukan berarti aku tidak bisa bergaul dengan Malcolm sambil mencari pengagum rahasiaku. Ternyata kami berdua sama-sama menyukai hip-hop. Dia bisa membuat irama yang sangat menarik untukku nge-rap. Cuma bercanda. Acara cerita animasi tidak akan mengizinkanku. Tulis komentar di bawah kalau kalian ingin melihat videoku sedang nge-rap. Sejak itu kami mulai sering nongkrong. Malcolm adalah orang yang sangat perhatian dan sabar. Kadang-kadang adik-adikku kambuh dan aku memotong pembicaraannya, tapi dia tidak pernah marah dan hanya sabar menungguku menyelesaikannya. Suatu kali ketika aku sedang mengoceh tanpa henti tentang apapun yang ada di pikiranku, aku melihatnya menghitung. Apa yang kamu hitung? Berapa kali kamu mengganti topik dalam 2 menit? Oh, maaf. Tidak perlu, sebenarnya aku merasa itu lucu. Kemudian saat kami berpisah, aku melihat Skylar menungguku. Dia kelihatan agak sedih. Hei, ada apa? Aku akan jujur padamu karena kita sudah berjanji satu sama lain. Sebenarnya aku suka pada Malcolm sejak kami mulai bekerja sama di stasiun radio. Bagaimana dengan pacarmu baru-baru ini? Oh, itu hanya main-main. Aku tidak tahan melihatmu bersama Malcolm. Pokoknya, jangan tersinggung. Maaf, aku harus pergi. Skylar suka pada Malcolm, tapi aku melihat kebersamaan dengan Malcolm. Tidak, gadisku yang utama. Tapi itu tidak mudah karena Malcolm selalu mencoba mendekatiku. Sakit rasanya harus menjauh darinya. Setiap kali dia mendekat, jantungku berdebar kencang. Tapi aku juga tidak ingin membuat Skylar marah karena dia mulai menjauh dariku dan Queen. Aku sebenarnya lumayan suka pada Malcolm. Ini sangat rumit. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana kalau kamu mencoba menemukan pengagum rahasiamu untuk kali ini? Dia mungkin lebih cocok daripada Malcolm. Keesokan paginya aku menemukan sebuah catatan di lokerku. Dari pengagum rahasiamu? Dia ingin bertemu dekat air mancur. Tapi ketika aku sampai di sana, aku melihat catatan lain yang memintaku datang ke tribun. Semoga ini bukan lelucon bodoh. Saat aku tiba, aku terkejut melihat Kramer duduk sendirian di sana. Dia tidak mungkin orang di balik catatan itu, kan? Aku harus mencari tahu sekarang. Sedikit lebih dekat. Lebih dekat? Tiba-tiba dia mendongak dan menatap langsung ke kamera. Aku hendak berlari ketika dia menangkapku. Hei, Elaine Miller kan? Kamu bisa minta fotoku. Aku tidak tahu kalau kamu menyukaiku. Tidak, itu kecelakaan. Sejak itu aku memastikan untuk lebih berhati-hati untuk mengetahui apakah Kramer adalah pengagum rahasiaku. Tapi astaga, sepertinya dia punya indera keenam atau semacamnya. Hei, ada apa? Kamu terlihat gugup? Itu karena dia suka padaku. Dia bahkan mencoba memotretku. Iya kan, Elaine? Tidak apa-apa. Aku memperhatikanmu akhir-akhir ini. Ayo, akui saja. Aku tahu aku sangat menarik. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu tahu aku suka padanya. Tidak, biar ku jelaskan. Kamu tahu, aku bahkan berpikir antara kamu dan Skylar hanya salah paham. Tapi tahu apa? Sekarang sepertinya kamu cuma ingin merebut dari kami. Hei teman-teman, tenang. Ada apa? Kamu yang tenang. Kamu tahu Ellen bilang dia suka pada Malcolm juga? Dan sekarang dia juga mengambil Kramer. Kramerku. Hei, soal Kramer ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Dan Malcolm, kamu dan dia tidak punya hubungan istimewa. Aku punya kesempatan yang sama sepertimu, kan? Lalu kenapa kamu mengikuti dia tadi? Dan bahkan memotretnya? Dan kita sekarang membahas kesempatan kita dengan Malcolm? Kamu tahu ini tidak adil bagiku. Tidak adil? Kami selalu berusaha untuk mengutamakanmu. Tapi sekarang kamu merasa menjadi korban. Aku tidak tahan lagi. Aku harap kamu bahagia sekarang karena mendapatkan kedua cowok itu, sahabat terbaikku. Itu terlalu berlebihan. Mereka bertindak seolah-olah mereka mengasihaniku. Aku tidak butuh siapapun untuk menjagaku. Aku baik-baik saja sendiri. Sejak kami bertengkar, kami semua sibuk dengan urusan masing-masing. Setiap kali aku berpapasan dengan Skylar, dia hanya menatapku dingin. Queen juga tampaknya telah menemukan kegemaran baru. Aku berhasil bertahan dengan baik. Tapi rasanya ada yang hilang. Suatu kali aku sedang berjalan-jalan saat aku melihat Skylar dan Malcolm dikelilingi kerumunan. Ternyata Skylar mengakui dia menyukai Malcolm dan memintanya untuk kencan, tapi Malcolm menolaknya. Kerumunan itu tidak melewatkan kesempatan untuk mengejeknya. Tiba-tiba aku teringat bagaimana Skylar dulu selalu membelaku dan aku merasa sangat kasihan padanya. Jadi aku memutuskan untuk membelanya kali ini, tapi dia malah lari dari sana. Aku mencoba mengejarnya, tetapi Skylar tidak mau mendengarkan. Tiba-tiba dia menyeberang jalan tanpa melihat, dan sebuah mobil menabraknya. Aku dengan panik berlari untuk memeriksanya, dan kami segera membawanya ke UGD. Syukurlah dia baik-baik saja.
Hanya beberapa memar dan goresan, tetapi dia menolak membiarkanku masuk. Malam itu ku coba telepon Queen, tapi teleponnya terus diarahkan ke pesan suara. Tapi aku sudah mengambil keputusan. Aku terus menekan belnya dan bersikeras menunggu sampai dia muncul. Akhirnya dia menyerah. Hei, aku minta maaf untuk... Oh, kamu minta maaf padaku? Tidak perlu mengasihaniku. Nikmati saja kebahagiaanmu. Malcolm menolakku karena dia memilih kamu. Senang sekarang? Sekarang tinggalkan aku sendiri, dasar kejam dan egois. Kemudian dia membanting pintu di depanku, meninggalkanku di sana dengan perasaan kaget. Pertunjukan bagus. Ini seharusnya ada di Netflix. Kramer, kenapa kamu di sini? Aku tinggal tepat di sebelah. Jadi, aku lihat Skylar tidak mau bertemu denganmu. Tapi aku mau. Jauh-jauh dariku, aku tidak pernah menyukaimu. Apa kamu mau jual mahal sekarang, gadis kecil yang cantik? Saat itu juga, Malcolm muncul entah dari mana dan langsung meninju wajah Kramer. Tidak dengar apa yang dia bilang? Jangan ganggu dia. Tidak bisa dipercaya Queen dan aku bertengkar karena kamu orang aneh. Seandainya Queen tahu orang seperti apa yang dia sukai. Queen suka padaku? Harusnya beritahu aku lebih awal. Apalagi yang dia lakukan? Pokoknya, terima kasih. Kenapa kamu di sini? Aku dengar Skylar mengalami kecelakaan tepat setelah kejadian itu, jadi aku ingin mengunjunginya. Sekarang kamu di sini, aku hanya ingin memberitahumu. Sebenarnya, yang mengirim pengakuan di radio hari itu adalah Skylar. Apa? Dia hanya ingin kamu merasa dicintai dan tidak ditinggalkan sendirian di hari Valentine. Aku ingin menudanya dulu sebelum memberitahumu, tetapi semuanya menjadi rumit terlalu cepat. Lagi pula, sekarang kamu tidak perlu mencari pengagum rahasiamu lagi. Maukah kamu pergi denganku? Sebagai pacar, maksudku. Malcolm, aku sangat menyukaimu, tapi aku tidak bisa membuat Skylar terluka lagi. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, aku mengerti. Sepertinya aku akan melihat Skylar lain kali. Maafkan aku, Malcolm. Kemudian aku tiba di rumah dan melihat ibu sedang mengemas beberapa kotak. Bisa periksa apakah kamu masih membutuhkan ini dari loteng? Kalau tidak, harus dibuang. Aku membuka kotak-kotak itu dan menemukan foto-foto lamaku, Skylar dan Queen di dalamnya, dan aku langsung menangis. Kami terlihat sangat bahagia bersama seperti tidak ada yang bisa memisahkan kami. Benar sekali, kami bersaudara. Aku harus memperbaiki semuanya. Keesokan harinya, tepat setelah jam pertama, aku mencari Skylar. Ya Tuhan, aku sangat cemas. Di mana mainan gelisahku? Bagaimana kalau Skylar masih marah padaku? Mencari ini? Iya, Skylar, aku perlu bicara. Aku juga. Maaf, Elaine. Aku sangat terluka dan malu kemarin sehingga aku mengatakan hal-hal buruk padamu. Dan kamu benar. Aku harusnya memberitahu lebih awal kalau aku suka pada Malcolm. Tapi setelah semua ini, aku menyadari betapa bodohnya aku dan aku tidak ingin kehilanganmu atau kehilangan kita. Hei, aku juga. Aku tidak bisa tidur kemarin setelah mendengar semuanya dari Skylar. Aku tidak menjadi diriku sendiri tanpa kalian berdua. Oh, aku juga. Kalian berdua sangat berarti bagiku. Ternyata Skylar juga yang memberi catatan di loker hari itu. Dia bilang dia ingin aku berhenti mencari pengagum rahasia, dan Kramer kebetulan ada di sana. Setelah itu aku juga memberitahu Queen dan Skylar tentang pertengkaran antara Kramer dan Malcolm malam itu, dan tiba-tiba Kramer muncul. Hei Queen, aku baru sadar kalau aku selalu menyukaimu. Maafkan aku karena temanmu Elaine menyukaiku, tapi kamu adalah pasangan yang sempurna. Jadilah pacarku, ya? Skylar dan aku langsung saling memandang dengan khawatir. Saat, Kramer, kamu tahu apa yang Lady Gaga katakan? Terjebak dalam romansa buruk, aku tahu aku selalu tampan sehingga kamu tidak bisa menolak. Dia akan bilang, wanita tetap bersatu, dasar brengsek. Kramer segera lari dengan malu. Dasar pecundang. Ngomong-ngomong, Malcolm pergi untuk belajar ke luar negeri hari ini dan dia mengirim salam perpisahan untukmu. Aku merasa sangat tidak enak padamu dan Malcolm. Tidak apa-apa, orang yang tepat, waktu yang salah. Sejak saat itu, kami bertiga selalu berada di sisi satu sama lain dan lulus bersama. Kami bahkan kuliah di kampus yang sama sekarang dan memastikan kami menghadiri setiap pesta bersama. Suatu malam di sebuah festival musik, aku sedang menunggu Skylar dan Queen kembali dari toilet ketika mereka mulai memainkan lagu Kendrick Lamar. Musik hip-hop akan selalu mengingatkanku pada seseorang sekarang. Tiba-tiba sebuah sapu tangan diberikan padaku. Aku melihatmu dari kejauhan. Apa ini waktu yang tepat untuk mendapatkan nomormu sekarang?